521. Mata Hu Meier berputar dan dia terkikik sambil bertanya pada Violent Demon. Eksekutif, jangan menggoda. Murid-murid dalam harus berada di tahap radiant setidaknya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang murid elit. Sementara adik laki-laki di sini. Kamu meremehkan Steward Zuo kami. Violent Demon tertawa. Steward Zuo begitu dunia lain sehingga tidak ada akal sehat yang bisa menggambarkannya. Cara saya melihatnya, bahkan menjadi elit adalah sia-sia. Dia lebih baik bekerja sebagai eksekutif sejak awal. Tidak, itu di bawah bakat Steward Zuo. Dia harus menjadi penatua. Setan licik tersedot. Wim Demon melemparkan 2 sennya. Penatua juga tidak akan cocok, yang mulia lebih cocok. Petik 2. Yang mulia apa? Buat saja Xie Wuyue pensiun dan suruh dia menjadi pemimpin sekte. The Four Seming Demons menjadi lebih gaduh dan lebih menjengkelkan sementara pipi Hu Meier berkedut. Ada yang benar-benar salah dengan kepala mereka. Dia sudah lama mendengar tentang keburukan terkenal mereka. Aku tidak akan mendapatkan apa-apa tentang anak itu dari orang-orang aneh ini. Kemudian lagi, dengan bagaimana mereka menyedot anak itu dan memperlakukannya dengan hormat, dia pasti memiliki ikatan yang dalam dengan sekte tersebut. Hu Meier menatap Zuo Fan yang selalu dingin, tidak terpengaruh oleh tampilan keterlaluan keempatnya. Seperti sumur yang airnya tidak pernah habis. Nona, siapa namamu? Zuo Fan menoleh ke gadis itu. Dia hanya meliriknya sekilas, lalu mendengus. Hahaha. Hu Meier terkikik. Adik laki-laki Zuo, dia adalah Yuer, seorang murid luar dengan kultivasi yang sama denganmu, di lapisan ke-6 Profound Heaven Stage. Dia akan menjadi kakak perempuanmu. Lebih baik jika Anda rukun, hahaha. Petik 2. Yuer. Zuo Fan mengangkat alis, lalu mengambil pedang pendek yang dibuang. Senjata melengkung itu adalah harta iblis kelas 4, menyandang nama bulan dan memegang pedang bulan purnama. Betapa cocoknya. Yuer hanya melotot, namun dia terkejut ketika Zuo Fan menelusuri lehernya dengan senjatanya. Melebarkan matanya, Yuer tidak bisa mengelak karena luka berat yang dia alami. Hu Meier terkejut juga mengetahui bahwa seorang murid baru akan mengangkat tangannya ke sesama murid. The Four Seming Demons mencibir. Mereka tidak pernah mencoba menghentikan tindakan Steward Zuo, tidak seperti yang mereka bisa. Selain itu, pemimpin sekte tidak akan menangisi kematian beberapa murid luar yang bukan siapa-siapa. Dia tidak akan mengundang Zuo Fan hanya untuk menyerangnya, bukan? Pisau yang berkilauan itu memantulkan mata panik Yuer. Tapi dia tidak akan pernah goyah, tanpa henti bahkan dalam menghadapi kematian. Suara mendesing. Bilahnya berhenti tepat di bawah kulitnya. Dia masih merasakan ujungnya yang tajam, berada di ambang kematian. Meneguk. Yuer melihat sekeliling dengan gugup pada Zuo Fan, pertama kali dia menatap matanya. Apa yang terungkap adalah senyum bengkok dan berbahaya. Melepaskan pedangnya, Zuo Fan tertawa. Nak, serangan licikmu membuatku ketakutan. Sekarang saya telah membalas budi dan kami bahkan, hahaha. Steward Zuo, dia telah menyakitimu, namun kamu membiarkannya pergi hanya dengan ketakutan. Violent Demon melirik darah di dada Zuo Fan. Zuo Fan menjabat tangannya. Saya baru saja tiba di sini dan kakak perempuan Yuer dan saya hanya bertukar salam. Anda sebaiknya tidak mengadu ke pemimpin sekte juga. Lupakan ini pernah terjadi. Ya, Tuan. The Four Seming Demons mengangkat bahu dan menangkupkan tangan mereka. Hu Meier bahkan lebih terkejut. Keempatnya tidak hanya menjaga anak itu, tetapi juga antek-anteknya. Apakah dia pewaris yang mulia? Hu Meier mengukur Zuo Fan lebih keras. Adik laki-laki Zuo perkasa dan agung, seperti ayah. Kapan Anda melihat orang tua saya? Zuo Fan mencibir di dalam, tahu betul bahwa dia sedang bermain dengannya. Jadi dia memberikan jawaban yang tidak jelas. Kakak perempuan Meier terlalu baik. Tetapi karena Anda menyebut ayah, saya ingat dia memberitahu saya bahwa sekte tersebut memiliki seorang murid bernama Hu, yang bijaksana dan baik hati. Dia pasti berarti Anda, kakak senior Meier. Dia selalu mengatakan memiliki kakak perempuan Meier yang merawatku adalah kebahagiaan terbesar. Petik 2. The Four Seming Demons menatapnya dengan aneh. Kapan dia punya ayah dan mengapa kita tidak mendengar tentang dia? Dan karena dia mengenal Hu Meier, apakah dia mungkin di sekte itu? Hu Meier tercengang. Dia pasti mendapat dukungan, tapi siapa? Sementara dia ingin menggali lebih jauh, Zuo Fan memotong pertemuan mereka dengan membungkuk. Kita harus pergi sekarang untuk bertemu pemimpin sekte. Permisi, kakak perempuan Yuer. Zuo Fan menyerahkan bilah melengkung padanya dan Yuer mengambilnya dengan tatapan dingin. Zuo Fan dan keempat pikmi meninggalkan Hu Meier sendirian dengan keraguannya. Yuer, rawat lukamu. Kakak perempuan senior memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Hu Meier pergi detik berikutnya. Yuer mengangguk dan menghela nafas, memasang tampang menyakitkan, seperti anak anjing yang ditendang. Sementara Zuo Fan dan keempat iblis mini melewati banyak bangunan besar.
Violent Demon bertanya dengan bingung. Steward Zuo, kamu akan membiarkan gadis itu pergi begitu saja setelah menyakitimu? Atau haruskah kita mencari kesempatan untuk menyia-nyiakannya? Hahaha, sebaiknya tidak. Saya hanya suka karakter gadis itu. Sama seperti saya ketika saya menginjak jalan iblis, tumpul seperti tunggul pohon bir. Zuo Fan mencibir. Seperti yang mereka katakan, orang bodoh menyerang sementara orang bijak berbicara. Yuer mungkin orang yang menyerang tapi aku tahu dari pandangan bahwa dia tidak menyadari segalanya, akhirnya digunakan. Itu adalah kedatangan yang terlambat, Hu Meier, yang datang untuk menengahi dan mengendurkan lidah saya. Jika kita tidak meninggalkan masalah itu, dia akan membunuh kita semua. Zuo Fan menarik napas. 4 iblis perencana, apakah ada orang lain yang tahu tentang kedatanganku ke sekte perencana iblis? Mengapa seseorang mengejarku begitu aku tiba di sini? The Four Seeming Demons menggelengkan kepala mereka dan Violent Demon mengangkat bahu. Itu normal. Daya saing Demon Seeming sekte sangat kejam. Dan karena kami adalah sekte iblis, itu menjadi 2 kali lipat untuk muridnya. Anda tahu betul, betapa kejamnya metode kami, menggunakan jiwa dan daging orang lain untuk melatih keterampilan. Di mana kita harus mendapatkan bahan bakunya. Mengejar sekte lain akan meledak di wajah kita dan mengarah ke perang. Hanya dengan menyingkirkan yang lemah dan menjadikannya tungku kita, para elit dapat lahir. Kehilangan di sini berarti kematian. Benar, benar. Kami hanya berhasil melatih taktik kesatuan kami semua karena kami menggunakan 999 jiwa murid. Begitulah cara kita bisa berubah menjadi asap. Setan licik menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Zuo Fan betapa kejam dan bengkoknya jalan iblis itu. Yang kalah melewati neraka sementara yang menang memiliki segalanya, berdiri di atas semua orang. Xie Wuyue pasti sengaja membocorkannya agar perhatian para murid tertuju padaku. Hu Meier baru saja mengukur potensinya, apakah akan membawanya keluar atau tidak. Dukungan yang kuat tidak membebaskan salah satu serangan, itu hanya membuat musuh lebih berhati-hati ketika dia bertindak. Meskipun tidak ada orang di belakangnya sama sekali akan membuat siapapun menyerangnya di tempat, untuk menggigitnya sejak awal. Zuo Fan mencibir, kamu akan mendapatkan hal lain jika beberapa tukik di jalur iblis bisa menipuku. Setelah Anda benar-benar menjadi murid elit, Anda semua akan mengantre. Kurung siku tutup. Apakah itu pemimpin sekte murid yang direkrut? Jauh di dalam hutan dari puncak cuaca yang mendung, sesosok menertawakan mereka berlima. Lapisan ke-6 dari Profound Heaven Stage, sangat rata-rata. Namun pemimpin sekte tidak hanya merekrutnya tetapi bahkan menggunakan pil kelas 9. Hu Meier menghela nafas dari belakangnya, dengan rasa jijik yang sama. Orang bodoh itu cukup menarik. Yuer yang menikamnya namun dia mengambil langkah pertama untuk meletakkan masalah di belakang mereka. Dan dari nada suaranya, ayahnya pasti seseorang yang tinggi di sekte tersebut, hihihi, dia seperti anak yang hilang, naif dan polos, tidak seperti kultivator setan. Menarik tali untuk masuk, pemimpin sekte tidak begitu tidak bermoral. Mata pria itu berkilat, senyumnya dingin. Atau mungkin, dia memiliki bakat yang bagus untuk menarik perhatian pemimpin sekte. Oh, bagaimana dengan pertarungannya dengan Yuer? Kakak kedua, dia lemah seperti serangga. Dia memang mematahkan lengan Yuer, tapi dia menusuk dadanya. Kemenangannya sangat kecil. Itu berarti kekuatannya tidak ada yang istimewa, khas dari lapisan ke-6 kultivator surga yang mendalam. Kakak senior kedua mengusap dagunya. Mari kita tunggu keputusan pemimpin sekte. Menjadikannya murid dalam dengan instruksi pribadi pemimpin sekte, berarti dia memiliki bakat luar biasa, dan dia adalah ancaman bagi kita. Jika dia ditempatkan dengan murid luar, hahaha. Dia pasti punya banyak koneksi. Pemimpin sekte dan yang mulia pasti telah mencapai kesepakatan rahasia. Hu Meier tersenyum mempesona, matanya mengejek. Pria kecil itu tampak begitu murni, lebih bodoh daripada Yuer. Pemimpin sekte tidak punya waktu untuk jenisnya. Yang terakhir memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi. Pikiranku persis. Kakak senior kedua menyeringai lebar, tertawa bersama Hu Meier. Kelimanya akhirnya tiba di aula agung sekte, di mana pemimpin sekte bersama dengan yang mulia dan sesepuh hadir. Violent Demon menatap pintu yang tertutup sambil tersenyum. Dia tidak bisa melaporkan kedatangan mereka ketika pintu terbuka untuk mengungkapkan seorang pria paruh baya dengan kumis pensil. 4 iblis perencana membungkuk. Penatua Yao, N. Dia mengangguk dan menoleh ke Zuo Fan. Apakah kamu murid baru, Zuo Fan? Saya. Zuo Fan memberikan jawaban penuh hormat. Atas perintah pemimpin sekte, Zuo Fan harus memasuki kantor tenaga kerja. Dia akan menjadi murid pekerja. Bawa dia pergi. Penatua Yao membuat mereka terdiam. 522. Buruh. Mata Zuo Fan berkedut saat kelimanya meneriakkan kata itu dengan wajah kusam dan tidak percaya. Pelayan terbaik Tian Yu, Kaisar Iblis, kepala 8 kaisar di wilayah suci, datang ke sekte Anda untuk menjadi buruh. Xie Wuyue, keluarlah.
Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Anda menyia-nyiakan pil kelas 9 hanya untuk mendapatkan budak. Zuo Fan bergumam dalam hatinya. Wajah Zuo Fan berubah menjadi seringai. Violent Demon panik. Elder Yao, itu tidak benar. Steward Zuo berpengalaman dalam surat dan seni bela diri. Bagaimana seorang jenius yang langka bisa berakhir sebagai buruh? Tidak salah lagi, ini adalah perintah dari pemimpin sekte. Sekarang bawa dia ke posnya, pekerjaannya dimulai besok. Elder Yao menatap mereka dengan dingin, lalu membanting pintu, hampir menangkap Violent Demon di antaranya. Mengangkat bahu tanpa daya, keempat pikmi itu menghela nafas. Zuo Fan memegangi kepalanya, tidak bisa menerima kenyataan barunya. Apa yang sedang dilakukan Xie Wuyue? Perencanaan begitu sulit untuk mendapatkan dia, hanya untuk bekerja melakukan pekerjaan rumah tangga. Apakah Anda kekurangan staf sehingga Anda akan melempar pil kelas 9 sebagai insentif? Saat berada di hutan, kakak kedua dan Hu Meier tidak bisa berkata-kata. Kakak kedua, tidak peduli seberapa rata-rata dia masih di tahap surga yang mendalam. Dia cukup baik untuk menjadi murid luar, jadi mengapa menghukumnya dengan melemparkannya ke kantor tenaga kerja? Dia baru saja tiba di sini dan belum menginjak kaki siapapun. Hu Meier bingung. Kakak senior kedua mengerutkan kening, lalu matanya berbinar. Mungkin. Apakah kamu tahu sesuatu? Hu Meier bertanya. Kakak laki-laki senior mengejek. Seperti yang dikatakan adik perempuan, dia menarik tali untuk sampai ke sini. Seperti yang Anda ketahui dengan sangat baik, untuk setiap murid untuk bergabung, ia membutuhkan pemeriksaan 2 orang, pemimpin sekte dan yang mulia. Dengan sifat jujur dan adil yang mulia, dia mengikuti aturan sekte. Terutama dalam kasus anak hilang yang menggunakan ayah mereka untuk masuk. Dia membenci keberanian mereka. Dan sejak kekalahan di pertemuan naga ganda terakhir, suasana hatinya menjadi lebih buruk. Ada kemungkinan besar pemimpin sekte dan kesepakatan yang mulia ketahuan. Jadi mereka mencapai kesepakatan baru. Anak itu dapat masuk, tetapi tidak sebagai elit dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan naga ganda. Tidak ada pekerja yang baik untuk apapun dan mereka akan segera dikeluarkan setelah memasuki sekte. Mereka tidak berguna. Itu merawatnya kalau begitu. Hu Meier terkikik melihat kemalangan orang lain. Kakak senior kedua menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Jika dia datang ke sini hanya untuk mati, tidak mungkin orang di belakangnya akan setuju. Saya rasa itu semua untuk memberinya waktu untuk tumbuh dalam kekuatan dan menjadi tetua atau yang mulia yang dibutuhkan sekte dan dia akan mendapatkan semua sumber daya yang dia inginkan. Sementara siapapun dari kantor tenaga kerja tidak bisa menjadi murid elit, tidak ada yang bisa dikatakan menjadi seorang tetua atau yang mulia tidak mungkin. Untuk alasan ini yang mulia ikut campur, untuk menghentikan para pemboros menyeret kembali para elit dan untuk menghindari satu klan dominan yang terbentuk di dalam sekte. Hu Meier mengangguk mengerti, lalu mengedipkan matanya yang besar dan menawan. Haruskah kita mengawasinya lebih lama? Untuk apa? Hahaha, karena kesempatannya untuk menjadi elit sudah tertembak dan dia tidak bisa bergabung dengan Double Dragon Gathering, dia bukan ancaman bagi kita. Biarkan saja dia, menunggu di kantor tenaga kerja saat pendukungnya menjadikannya seorang penatua. Kakak laki-laki kedua pergi dengan gembira setelah satu penghalang jalan dibersihkan. Hu Meier menatap Zuo Fan untuk terakhir kalinya, tetapi mencibir sebelum mengikuti kakak laki-laki kedua. Mereka tidak tertarik pada beberapa pemboros yang satu-satunya kualitas penebusan adalah beberapa pendukung. Mereka hanya meremehkan dia. Jika bukan karena ini, mereka mungkin telah naik menjadi 3 sekte tengah dalam pertemuan naga ganda terakhir. Di luar aula, Zuo Fan dan Pikmi duduk di tangga, seperti orang dewasa menegur 4 anak nakal sambil menikmati udara segar. Zuo Fan memasuki pose pemikir. Keempat iblis menyalinnya. 4 iblis perencana. Berikan padaku secara langsung, apa itu pekerja di sekte itu? Tidak tinggi, mungkin. Zuo Fan mengangkat alisnya, menggertakkan giginya. Violent Demon memulai. Kantor tenaga kerja adalah penjara sekte untuk penjahat yang tidak dapat ditebus. Sekali Anda masuk, Anda tidak akan pernah bisa keluar. Tidak peduli masalah apa yang biasa kami buat, yang paling penting adalah kami dikirim ke Thunder Swan Mountain. Itu adalah kuburan seorang murid. Murid-murid yang gagal dalam tes masuk berakhir di sini, tidak mendapatkan sumber daya dan menyia-nyiakan hidup mereka sampai mereka mati karena usia tua. Seseorang yang mendambakan kekuatan selalu muncul sesekali, dan melalui dedikasi yang melelahkan untuk berkultivasi, mereka akan menjadi penatua setelah mencapai Radiant Stage sebagai hadiah atas kemauan mereka. Dengan Steward Zuo bergabung dengan mereka, kamu tidak akan kesulitan menjadi penatua karena bakatmu. Iblis pengecut menghibur. Dia hanya mendapatkan borgol dari Violent Demon. Dasar bodoh, Steward Zuo harus menjadi pemimpin sekte, bukan eksekutif seperti kita. Itu membuang-buang bakat. 3 lainnya tidak bergabung dalam pertarungan dan benar-benar mengangguk. Untuk pertama kalinya, Wim Demon tidak memiliki dendam, membuat Zuo Fan terlihat kasihan.
Baginya, Zuofan adalah seorang kultivator sejati dari jalan iblis. Saat itulah celah samar di pintu aula yang terbuka tertutup rapat. Bagian dalamnya mewah dan mewah, dengan anglo yang memancarkan cahaya terang di atas kekayaan dalam dua baris yang rapi. Di tengah duduk Xie Wuyue yang mengesankan di atas tahta batu giok yang indah, melihat ke bawah ke aula. Penatua Yao masuk dengan membungkuk. Pemimpin sekte, saya telah mengirim anak itu ke kantor tenaga kerja seperti yang Anda perintahkan. Bagus, Anda boleh pergi. Ya, Ketua. Penatua Yao membungkuk saat dia berjalan mundur. Saat aula menjadi kosong, Xie Wuyue menoleh ke kursi di sebelahnya, yang memiliki orang agung yang duduk di atasnya. Yang mulia, apakah Anda puas? Bakat seperti itu dilemparkan ke dalam pekerjaan. Sekarang semua harapan kami untuk menang di Double Dragon Gathering berikutnya hancur. Pemimpin sekte sangat peduli padanya, tetapi saya merasa sulit untuk menunjukkan emosi itu dan lebih suka mengawasinya dari bayang-bayang. Junior macam apa yang bisa membuat tuan pemimpin sekte menggunakan bahkan pil kelas 9 untuk menariknya ke dalam sekte? Dengan dengungan, kursi besar itu menampilkan sosok dengan pakaian abu-abu. Xie Wuyue menghela nafas. Para hajingan itu pasti membuatmu sangat ketakutan, Yang Mulia, karena kamu bahkan melawan kandidatku untuk Double Dragon Gathering. Tapi Anda salah, saya sama seperti Anda, bercita-cita untuk Double Dragon Gathering dan tidak akan membiarkan siapapun menghentikan saya untuk mencapainya. Aku ingin menjadi pemimpin sekte terhebat yang pernah dilihat oleh sekte perencana iblis. Saat matanya berkedip, aura kuat Xie Wuyue meledak. Yang Mulia mengangguk. Wuyue, kamu pernah menghadiri pertemuan naga ganda terakhir dan mengetahui kekalahan memalukan kami. Saya tidak pernah meragukan keyakinan Anda untuk menang, tetapi membiarkan seorang anak bahkan di tahap Radiant menjadi murid elit adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Hahaha, tidak apa-apa. Anak itu bukan sekadar batu permata yang bersinar, dan Anda akan melihatnya pada waktunya. Dia berhak menjadi pilar yang menahan kita semua di pertemuan naga ganda. Tertawa, Xie Wuyue berjalan menjauh dari singgasananya. Yang Mulia memperhatikannya pergi sambil bergumam. Tidak ada yang pernah mendapatkan pujian seperti itu dari Wuyue. Apakah anak itu luar biasa? Ketidakkekalan 5, bagaimana menurutmu? 5 sosok tua muncul di sekitar Yang Mulia. Ketika anak itu menggunakan batu giok pengirim untuk meminta bantuan, Wuyue ingin mengirim orang lain, tapi aku mengirim kalian semua agar aku bisa memintamu memeriksanya, apakah dia layak menjadi elit? Yang Mulia bertanya. Penatua Si menjawab, Yang Mulia, kami memang meminjamkan bantuan kami kepada klan Luo, dan bahkan dengan waktu yang singkat di sekitar anak itu, kami berhasil menangkap pikiran dan kebijaksanaannya yang tajam, seperti pemimpin sekte kami. Dia memiliki ambisi yang tinggi, dan merupakan satu-satunya sosok yang menentukan. Dia manipulatif sampai-sampai pemimpin sekte tidak bisa melakukannya. Oh, jadi dia orang yang tangguh. Yang Mulia mengangguk. Di sini saya pikir dia lembut dan tidak bisa menahan diri. Itu membuat evaluasi Wuyue dapat dipercaya. Ketika kami menangkap para tetua Bistaming Sekte, salah satu dari mereka tidak memiliki tubuh. Setelah interogasi singkat, kami menemukan bahwa tubuhnya dihancurkan oleh anak itu. Penatua Si melanjutkan. Yang Mulia berteriak, apa? Apakah dia bukan seorang kultivator surga yang mendalam? Bagaimana dia menghancurkan tubuh ahli tahap ethereal? Hahaha, ketiga ahli itu sangat bodoh sehingga mereka jatuh pada setiap triknya. Tetapi bagi seorang anak untuk memiliki 3 ahli menari di telapak tangannya, dengan satu terluka parah, sekarang itulah bakat. Penatua Si tersenyum. Yang Mulia merenung. Penatua Si melanjutkan, apakah Tuan ingat 4 setan perencana itu, para tueb? Para Maverick itu tidak punya kendali, tidak ada hukuman yang bekerja pada mereka, selalu melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi pemimpin sekte tidak punya pilihan selain melemparkan mereka ke Gunung Suang Guntur. Namun sekarang mereka telah muncul dengan tepi yang lebih halus, terutama di sekitar Zuofan. Pikiran untuk menentang perintahnya tidak pernah terlintas di benak mereka dan mereka bahkan membelanya. Penatua Yan memperhatikan bahwa anak itu memiliki pesona seorang penguasa, menarik orang ke arahnya. Dia mungkin orang yang selama ini dicari oleh Tuan. Dengan gemetar, Yang Mulia menatap kelimanya saat mereka mengangguk. Matanya berkilat. Mungkin aku harus menguji anak itu, hahaha. 523. Sore, saat matahari merah mengucapkan selamat tinggal pada 5 sosok kesepian yang berjalan menyusuri jalan setapak. Zuofan berjalan dengan kecepatan seperti siput di jalan yang ditumbuhi rumput liar, seolah-olah dia sedang berjalan di jalan yang tidak bisa kembali, menyeretnya keluar selama mungkin. Namun itu hanya menunda takdir-takdir kejam yang tak terhindarkan baginya. Steward Zuo, ini kantor tenaga kerja. Violent Demon mengangkat jarinya yang lelah ke gedung yang jelek dan kecil itu. Zuofan tercengang melihat pemandangan itu. Itu layak untuk namanya, sebuah tempat pembuangan sampah seperti rumahnya di daerah kumuh Drifting Flower City.
Satu-satunya anugerah yang menyelamatkan dalam kasus itu adalah bahwa dia tinggal sementara. Sementara sekarang, dia tidak tahu bagaimana cara meninggalkan lubang sialan ini. Xie Wuyue, kamu belum melihat yang terakhir dariku. Kamu pikir itu lucu, menggunakan pil kelas 9 hanya untuk membuatku terlempar ke benda ini. Zuo Fan meludah. The Four Seeming Demons mengangkat bahu. Violent Demon berteriak, siapapun yang ada di sana, keluar sekarang. Aku datang, aku datang. Sebuah suara panik menjawab, diikuti oleh seorang lelaki tua dengan pakaian compang-camping dan janggut putih berlari. Dia membungkuk dan menyanjung Violent Demon. Hahaha, para tetua, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Geng Zuo Fan memandang dengan jijik pada tetua tempering tulang lapisan kelima. Begitu tua namun hanya di tahap tempering tulang. Bakat yang sangat buruk yang dimiliki dunia sekuler ini. Itu sebabnya dia ada di sini dan disinilah dia akan menemui ajalnya. Kelimanya menggelengkan kepala. Orang tua itu mengabaikan penghinaan terang-terangan mereka dan tersenyum lebar. Hei, timer lama, di mana kalian semua? Jangan bilang kau satu-satunya di sini. Violent Demon akhirnya menemukan kesempatan untuk menjadi tinggi dan perkasa. Meskipun bagian yang tinggi dipertanyakan, bagian yang kuat lebih dari sekadar menebusnya. Orang tua itu membungkuk, memberikan jawaban yang rendah hati. Penatua, mereka semua sedang bekerja. Menyirami kebun herbal, menyapu dan membersihkan. Apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Setan kekerasan melanjutkan. Pria tua itu menyunggingkan senyum kuning. Saya Yuan Singgang, yang menjaga tempat ini dan sudah berusia 100 tahun. Petik 2. Seorang kultivator tempering tulang mencapai 100 di tempat ini. Zuo Fan mengamati timer lama. Keempat pikmi itu mengatakan bahwa kantor tenaga kerja adalah tempat pembuangan sekte yang digunakan sebagai bahan habis pakai dalam pelatihan orang lain. Pengatur waktu lama pasti beruntung mencapai usia 100 di lubang neraka ini. Pria tua itu menyadari keraguannya dan berbicara dengan lembut. Tuan muda, selamat dari kantor tenaga kerja agak sulit. Entah bekerja keras untuk menjadi penatua, atau berbaring lebih rendah seperti orang kerdil. Hehehe, itu aku, mungil. Untuk dibawa pergi untuk latihan, pertama-tama seseorang harus memiliki beberapa nilai. Saya telah menekan kultivasi saya dan terlihat sama sekali tidak berharga bagi semua orang, sehingga mencapai usia tua. Saya harus mengakui bahwa saya yang tertua di sini, jadi saya akhirnya menjaga tempat itu. Seperti pepatah lama, pohon tertinggi mendapat angin. Jadi orang ini membuat dirinya terlalu polos, bukan siapa-siapa. Zuo Fan menghela nafas. Jika itu aku, mengetahui suatu hari aku akan berakhir di bawah pisau seseorang, aku akan berjuang keluar. Mengapa menunggu kematian di sini? Tuan muda, itu cara berpikir yang sederhana. Murid-murid di kantor tenaga kerja semuanya berkultivasi rendah dan tidak tahu cara membuka penghalang. Bagaimana kita bisa keluar? Lelaki tua itu menghela nafas. Dunia ini kejam, dan semua orang adalah makanannya. Nasib seorang pria selalu berjuang melawan kematian sejak lahir. Dan satu-satunya hal yang dapat mengubah ini adalah keterampilan seseorang. Dengan melarikan diri dari kedalaman kesengsaraan, seseorang akhirnya akan mencapai kekuatan. Zuo Fan menatap timer lama dengan heran. Tidak disangka seorang kultivator tempering tulang tua akan memiliki wawasan yang mendalam tentang alam dunia. Orang tua itu kembali ke sikap budaknya sambil tersenyum. Tetua, di mana sopan santunku? Bagaimana saya bisa menyapa Anda? Bagaimanapun, kita akan berada di sini bersama-sama. Hehehe, timer lama, aktifkan telingamu. Kami adalah 4 pahlawan kultivator iblis yang anggun dan luar biasa dari Sekte Perencana Setan, 4 setan perencana. Violent Demon menyeringai, hidungnya terangkat tinggi. Orang tua itu berseru, para eksekutif, maafkan ketidaksopanan saya. Bolehkah saya bertanya apa yang Tuan lakukan di sini? Siapa si bodoh buta yang lupa menyapu? Bukan itu, kami bahkan tidak tahu pembersih rumah kami, hehehe. Setan kekerasan melambai dan saudara-saudaranya tertawa, menunjuk Zuo Fan. Kami datang ke sini karena Steward Zuo telah membuat marah pemimpin sekte karena suatu alasan yang aneh, diturunkan ke kantor tenaga kerja. Tidak apa-apa, karena ini hanya perhentian singkat. Jaga dia baik-baik atau kamu akan bertanggung jawab. Tetua, aku tidak akan pernah mengabaikan Tuan Muda Zuo, apalagi. Kemudian dia melirik Zuo Fan. Dengan kultivasi surga yang mendalam, tidak ada yang bisa kulakukan padanya. Hanya saja, kantor tenaga kerja memang memiliki beberapa tuan muda yang nakal. Apa yang sulit diatur? Gunakan saja gelar kami. Violent Demon mendengus dan menggonggong, menyebabkan lelaki tua itu menghindar. Zuo Fan mencari tahu lebih banyak ketika dia berkata, apakah gelarmu begitu terkenal, untuk memadamkan siapapun? Di tempat pembuangan ini, semuanya akan bertumpu pada saya pada akhirnya. Mereka berempat bertukar pandang dan tertawa. Pelayan Zuo benar. Dengan keahlian Anda tidak membutuhkan perawatan kami.
Kalau begitu Tuan, selamat tinggal sementara kami akan menanyakan bagaimana ini bisa terjadi. Kami akan mengeluarkanmu. Violet Demon mengangguk, tatapannya tegas. Tiga lainnya menggemakannya. Orang tua itu menyaksikan semuanya dengan kilatan di matanya. Setelah peringatan berulang kali iblis mini kepada orang tua itu, mereka menangkupkan tangan mereka pada Zuo Fan dan terbang menjauh. Zuo Fan tertawa. Dia tidak pernah berpikir hari akan datang ketika empat hajingan ini akan menjaganya. Tuan Zuo memiliki teman yang sangat baik. Saya telah melihat banyak orang kuat datang ke kantor tenaga kerja, tetapi belum pernah seperti Tuan Zuo, dengan begitu banyak eksekutif yang menjaganya. Orang tua itu berbicara dengan sederhana. Zuo Fan tersenyum. Hanya Zuo Fan, tidak perlu memanggilku Tuan, Penatua Yuan. Itu tidak akan berhasil. Aku tidak bisa menerimanya. Pria tua itu melambaikan tangannya. Saya hanyalah seorang kultivator tempering tulang, seluruh tahap di bawah Tuan. Hahaha, apa hubungannya dengan sesuatu? Ketika saya menghormati seseorang, mereka memiliki sesuatu yang berharga. Kultivasi Tuan rendah, tetapi wawasan Anda tentang dunia tidak dapat dibandingkan. Yang tersisa hanyalah bakat Anda meningkat dan langit adalah batasnya. Zuo Fan berseri-seri saat tangannya sekarang memegang botol. Ini adalah pil pencapaian surga klan saya. Ini meningkatkan tubuh dan membuat kultivasi lebih mudah. Mari kita uraikan tentang dao surgawi bersama. Terkejut, lelaki tua itu menerima botol itu. Aroma menenangkan yang datang darinya membuatnya terperangah. Pil kelas 10. Penatua Yuan benar-benar bijaksana. Pada tahap tempering tulang bisa mengenal pil semacam itu. Zuo Fan mengangkat alis. Meneguk dan berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangan, Yuan Singgang tertawa kering. Di hari-hariku sebagai buruh, aku membantu seorang alkemis dan memiliki keberuntungan untuk menyaksikan pil kelas 10. Saya tidak pernah membayangkan saya akan melihatnya lagi. Tuan Zuo, ini adalah pertemuan pertama kami namun saya merasa malu menerima hadiah yang begitu mewah. Petik 2. Hahaha, tidak apa-apa. Ada banyak dari mana itu berasal. Zuo Fan mengangkat bahu. Itu membuat Penatua Yuan tersandung, melihat kembali ke Zuo Fan dengan tatapan aneh. Tuan Zuo, di mana Anda mengatakan bahwa Anda berada lagi? Jika Anda memiliki pil kelas 10, mengapa Anda datang ke Demon Semin Sekte? Tidak bisa menahannya ketika Anda diwajibkan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke gedung yang runtuh. Penatua Yuan, di mana saya akan tinggal? Yuan Singgang berpaling darinya ke pil, dengan perasaan campur aduk. Holy moly, kesempatan besar telah datang ke kota. Sungguh pengembalian yang saleh, menggunakan pil kelas 10 untuk membayar kembali pil kelas 9. Di ladang bunga, orang-orang dengan jubah putih dan kata mistik yang dijahit di bahu mereka dengan emas mendarat. Gemerisik, mereka semua membuat tanda dan ladang bunga berkilauan, berubah menjadi lanskap pegunungan yang menjulang tinggi. Seorang wanita pucat, dengan darah di bibirnya, melangkah maju dalam diam. Kedatangannya membuat orang-orang berteriak. Seseorang tolong, kakak perempuan Sui terluka. 524. Riak datang dari gua yang dalam di gunung, dari 4 wanita anggun yang memegang tangan mereka dalam lingkaran dan melepaskan cahaya prismatik. Di sebelah mereka berdiri seorang pria tua beruban dengan janggut panjang dan seorang pria muda yang baik dengan fitur lembut, berusia 20-an. Tapi wajahnya yang memudar menunjukkan kesehatannya yang rapuh. Dia terbatuk-batuk, matanya dipenuhi kekhawatiran. Penatua Su, bukankah kondisi kakak perempuan Ruohua ringan? Mengapa tidak membaik? Haruskah kita memberitahu ayah dan yang mulia? Pemuda itu menghela napas. Penatua Su tersenyum. Tuan muda, keempat orang ini menjalankan arai siklus 4 elemen, memegang logam, kayu, air, dan api. Dan dengan menghubungkan dengan bumi, siklus selesai. Di bawah pengaruh siklus besar ini, kondisi Ruohua akan membaik dalam waktu singkat. Tidak perlu mengganggu pemimpin sekte dan yang lainnya karena hal sepele seperti itu. Pemuda itu mengangguk, tetapi masih khawatir. Setelah riak lain, keempat wanita itu mengambil kembali kekuatan mereka dan cahaya prismatik memudar. Mereka membuka mata dan berdiri. Sui Ruohua membungkuk kepada 3 lainnya dengan rasa terima kasih. Terima kasih, saudari junior karena telah menyelamatkanku. Kakak senior, bukan apa-apa. Yang lain membalas sikapnya. Pria muda itu berjalan dengan tidak sabar dan menjadi bersemangat pada keadaan sehat Sui Ruohua. Batuk, kakak perempuan Ruohua, apakah kamu baik-baik saja? Hahaha, tentu saja, saudara bodoh. Sui Ruohua mengacak-acak rambutnya dan bocah itu tersenyum. Mereka tumbuh bersama dan praktis kerabat. Terlepas dari perbedaan status, dia masih memperlakukannya seperti keluarga. Saat itu, nada dingin bergema. Kakak perempuan, karena kamu baik-baik saja, aku akan kembali ke pelatihanku. Wanita berbaju putih menarik perhatian mereka, memiliki kecantikan yang menyilaukan tetapi karakter yang dingin. Tidak lain adalah Chu Qingcheng. Pemuda itu menatap wajah lembut Chu Qingcheng, lalu menghindar.
Ketika dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya, dia berkata, "Adik perempuan Qing Cheng, bukankah membosankan setelah berkultivasi hari demi hari sejak kamu datang ke Sekte Surga Mistik? Anda akhirnya berjalan-jalan di luar namun Anda sudah ingin kembali. Tuan Muda Xiaoyu, latihan menjadi sempurna dan kultivasi membutuhkan dedikasi. Satu-satunya alasan saya di Sekte Surga Mistik adalah untuk berkultivasi. Jika bukan karena luka kakak perempuan Ruohua yang membutuhkan arai siklus 4 elemen, saya tidak akan pernah berjalan keluar." Nada dingin Chu Qing Cheng datang. Yang lain menggelengkan kepala. Adik perempuan Qing Cheng selalu menjadi pedang beku, dingin di dalam dan di luar. Pemuda itu menghela napas. "Saya telah melihat keindahan sepanjang hidup saya, namun satu-satunya yang menyentuh hati saya adalah Putri Es ini. Selain begitu tidak tertarik pada orang lain, dia juga menjaga jarak dengan semua orang." Suan Xiaoyu tersenyum pahit, wajahnya yang pucat menjadi lebih putih. Sui Ruohua tahu pemikirannya dengan baik dan menggelengkan kepalanya. Tidak sembarang orang bisa mencairkan hati seorang putri es yang membeku. "Adik perempuan Chu, tolong tunggu." Sui Ruohua memanggilnya sebelum dia pergi. Chu Qing Cheng berbalik dengan bingung. Sui Ruohua berkata, "Saat saya dalam bahaya saat mendapatkan ramuan, saya bertemu seseorang. Dia sepertinya memiliki hubungan denganmu jadi aku harap adik perempuan junior bisa membuktikannya." "Dengan saya?" Sambil mengerutkan kening, Chu Qing Cheng tampak lebih skeptis. "Bukankah tuan muda ketiga Han menyakitimu? Apa hubungannya dia denganku?" Penatua Su juga penasaran. "Ruohua, para murid berkata bahwa tuan muda ketiga dari Sekte Jiwa Iblis, Han, menyakitimu. Qing Cheng dan mereka tidak memiliki hubungan jadi mengapa Anda menanyakan ini?" "Penatua, izinkan saya menjelaskan. Tuan muda ketiga Han memang menyakitiku, tapi..." Sui Ruohua menatap Chu Qing Cheng lama. "Yang menyelamatkanku adalah dari Sekte Perencana Setan." "Apa?" Mereka semua menatapnya dalam diam yang terkejut. Suan Xiaoyu bahkan lebih. "Tidak ada yang lain selain permusuhan terbuka antara sekte kami. Mengapa mereka pernah pergi ke sisi buruk di Menseming Sekte untuk kita? Dia tidak menyelamatkan Sekte Surga Mistik, hanya saja itu ada hubungannya dengan Qing Cheng." Sui Ruohua tersenyum pahit. Itu membuat mereka semakin bingung tentang hubungan Chu Qing Cheng dengan Demon Seming Sekte. Chu Qing Cheng sama bingungnya. Jenggot Elder Su bergetar dan dia menatap Sui Ruohua dengan serius. "Ruohua, jelaskan apa yang sedang terjadi." "Seperti ini." Sui Ruohua mengumpulkan pikirannya dan berkata, "Kami menemukan ramuan kelas 9 di sebuah lembah, rumput pengikat jiwa 3 warna." "Itu bagus. Apakah kamu mendapatkannya?" Penatua Su melompat masuk. Sui Ruohua memutar matanya dan mengungkapkan ramuan itu dalam sekejap. "Tentu saja. Aku akan masuk neraka jika itu berarti aku bisa menyembuhkan saudara Xiaoyu." "Saudari Ruohua, terima kasih." Batuk, Suan Xiaoyu batuk-batuk saat dia berterima kasih padanya. Penatua Su sangat gembira. "Ayo, terus, hahaha. Kami sebenarnya tidak bisa menguasainya karena Sekte Jiwa Iblis datang untuk itu juga." Sui Ruohua menjelaskan, "Tuan muda ketiga Sekte Jiwa Iblis Han kuat, dan aku akhirnya terluka parah setelah satu gerakan. Tuan muda ketiga Han tercela bahkan tidak menyayangkan wanita. Lain kali kita saudari bertemu dengannya, kita akan memberinya pelajaran sopan santun dengan arai siklus 4 elemen." Seorang wanita cantik berjubah merah mendengus. Sui Ruohua melirik, tetapi tersenyum dan menggoyangkan hidung kancingnya yang lucu. "Tuan muda ketiga Han bukan sembarang orang. Jangan meremehkan dia." Tetapi bahkan seorang tuan muda dari 3 sekte tengah, telah bertemu musuh bebuyutannya kali ini. Semua menjadi sunyi, bahkan wanita yang berapi-api, bergantung pada setiap kata Sui Ruohua. "Ketika saya berada di ambang kematian, seorang pria muncul. Dia hanya menjentikkan tangannya dan membuat tanah menjadi 2 bagian, memaksa tuan muda ketiga Han untuk tidak pernah melewati garis itu. Bahkan saat pria itu pergi, tuan muda ketiga Han tidak pernah melewatinya." Hati Sui Ruohua juga berdegup kencang, mengingat adegan itu. Dia adalah orang yang memberiku ramuan itu, seorang pria dari Demon Seming Sekte. Semua orang tersentak dan tampak terkejut. Mengapa Demon Seming Sekte membantu mereka tanpa alasan atau alasan? Wanita berbaju merah mengedipkan matanya yang besar dan murni, senyumnya nakal. "Kakak perempuan Ruohua, apakah dia menyukaimu dan menginginkan kultivasi ganda? Anda tidak boleh jatuh untuk itu, kultivator iblis keji dan berbahaya." Sui Ruohua mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya, bahkan saat dia merasa kecewa karena suatu alasan. "Dia memberiku ramuan itu dengan satu syarat. Targetnya bukan aku, tapi..." Sui Ruohua memandang Chu Qing Cheng. Dia mengajukan 2 pertanyaan tentang saudari junior Chu Qing Cheng, lalu memberi saya ramuan itu. Petik 2. "2 yang mana?" Chu Qing Cheng bertanya dengan penuh semangat. "Jika Anda berada di Sekte Surga Mistik dan jika Anda baik-baik saja." Sui Ruohua menjawab. Chu Qing Cheng bertanya lagi, bahkan lebih bersemangat. "Siapa namanya?"
Entahlah, dia memintaku untuk melupakan semua itu. Tapi, keempat pikmi Radiant Stage itu memanggilnya Steward Zuo. Itu benar-benar dia. Chu Qingcheng bergetar dengan sukacita murni. Wajah dinginnya meleleh menjadi senyuman yang indah. Dia, merindukanku. Dua jejak air mata menemani senyum cerahnya. Semua orang bingung karena belum pernah melihatnya tersenyum dan menganggapnya sebagai karya seni. Mereka juga tidak pernah menyangka kecantikannya akan begitu bersinar. Chu Qingcheng yang tidak tersenyum sudah menjadi kecantikan duniawi, namun sekarang, dia adalah dewa. Siapa dia, untuk membuat adik perempuan Qingcheng begitu gembira hanya dengan mendengar namanya? Mengepalkan tinjunya, mata Xuan Shaoyu berkilat iri. Sui Ruohua menggelengkan kepalanya, tetapi sikap sopan Zuo Fan membuatnya tersenyum. Dia adalah iblis, iblis yang mampu menyusup ke dalam hatimu. 525. Bulan menggantung tinggi di atas langit hitam yang menakutkan dalam keheningan total. Zuo Fan duduk di rumah yang jelek, mata tertutup dan nyala api biru menyala di dahinya. Dia memiliki sedikit petunjuk tentang bagaimana menggunakan hadiah kunpeng pada awalnya, tetapi binatang suci itu telah menunjukkan bahwa itu tidak ada duanya dalam hal pemurnian jiwa. Dengan nyala api yang memelihara jiwanya, itu tumbuh lebih jelas dan lebih kuat, lebih cepat dari sebelumnya. Tapi kerutan muncul di wajah Zuo Fan karena suara gaduh di luar dan nyala api biru padam. Zuo Fan, bangun. Kita harus berkumpul. Sebuah suara tua bergema dengan cemas, diikuti oleh Penatua Yuan membuka pintunya dan menarik Zuo Fan keluar. Zuo Fan bertanya, Penatua Yuan, mengapa terburu-buru? Oh, benar, kamu baru saja tiba. Dua tuan telah memanggil semua pekerja. Kita harus bergerak cepat atau nyawa kita akan hilang. Mata Penatua Yuan berenang dengan panik. Zuo Fan bahkan lebih bingung. Bukankah kantor tenaga kerja di bawah administrasi Anda? Saya hanya memiliki posisi kehormatan. Setiap kali ada seseorang yang lebih kuat di sekitar, dialah yang bertanggung jawab. Lihat kultivasi saya, bisakah saya menyebut diri saya raja? Penatua Yuan menarik Zuo Fan lebih cepat. Tempat ini pasti memiliki beberapa ular yang mengintai juga. Meskipun Zuo Fan tidak terlalu peduli karena bahkan jika naga memiliki waktu yang sulit untuk memadamkan ular, dia adalah naga iblis melonjak yang menembus langit. Tidak peduli ular itu, aku akan menyia-nyiakannya. Begitu dia menatapku dengan lucu, Zuo Fan membiarkan dirinya ditarik. Mereka tiba di bagian terdalam kantor tenaga kerja, sebuah lubang hitam seukuran manusia yang dipahat di gunung. Orang-orang datang dari segala penjuru, seperti mereka, dan memasuki gua. Penatua Yuan berteriak, hanya sedikit yang tersisa di luar. Itu artinya kita terlambat dan semua orang ada di dalam. Jadi, karena masih banyak orang yang datang, kami bukan yang terakhir. Zuo Fan mengangkat alis. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Kamu bisa terlambat, tapi aku tidak bisa. Dan menarik Zuo Fan lebih keras ke arah gua. Obor menghiasi gua dengan cahaya dari setiap sisi saat orang-orang mengikuti terowongan lebih dalam, ke area yang lebih terang. Itu adalah ruang terbuka besar yang digali di gunung, jarak puluhan mil. Puluhan ribu orang sudah ada di sana, menyaksikan dua orang di mimbar. Salah satunya adalah seorang gadis dengan kalajengking digambar di setengah wajahnya dengan warna ungu dan hitam. Matanya yang keji dan getarannya yang kuat menempatkannya di lapisan ketiga Radiant Stage. Yang lainnya adalah seorang pria tinggi dan kokoh dengan janggut di wajahnya, mengenakan pakaian hitam dan memiliki senyum dingin. Auranya membuat Zuo Fan membawanya ke lapisan keempat Radiant Stage. Jadi, bahkan kantor tenaga kerja adalah sarang monster, kata Zuo Fan. Penatua Yuan menarik lengan bajunya, berbisik. Mereka semua adalah murid dalam yang diusir ke kantor tenaga kerja karena pelanggaran serius. Hidup mereka sudah berakhir, membuat suasana hati mereka semakin buruk. Jangan mengejek mereka, bahkan jika Anda memiliki 4 eksekutif di belakang Anda. Mereka memiliki perlindungan tetua, jadi jangan terbawa suasana dan berakhir mati. Penatua Yuan, apa yang masih kamu lakukan di sana? Apa yang kamu gumamkan? Suara kasar itu membuat semua orang melihat wajah biadab pria di mimbar. Penatua Yuan mengelak, lalu menatap Zuo Fan untuk terakhir kalinya sebelum naik dengan senyum manis. Tuan, maafkan keterlambatan saya. Pak Tua, satu-satunya alasan kamu bisa mempertahankan hidup busukmu adalah karena kamu terlalu tidak berguna bahkan sebagai target pelatihan. Kamu terus menjadi lebih lambat. Pria itu melotot. Penatua Yuan mengangguk dengan senyum yang sama. Terima kasih banyak atas belas kasihan Anda, Tuan Kuilang, hahaha. Keluarkan daftar itu. Saya ingin melihat nomornya. Kuilang mengutuk. Kanung tulang yang kotor. Menggunakan Anda sebagai bahan akan merusak kultivasi saya. Ya, hahaha. Penatua Yuan memasang wajah rendah, menampilkan daftar nama. Kuilang memanggil, Li Ergou, Huatishu. Suara menggelegar Kuilang terdengar di telinga semua orang, memamerkan kekuatannya. Orang-orang yang dipanggil mengangkat tangan mereka, sementara yang ragu-ragu mendapatkan bantahan yang keras.
Diakhiri dengan nama-nama itu, sikap Kuilang tidak pernah berubah, sampai dia mendapatkan nama belakangnya. Kita punya pendatang baru, Zuo Fan. Di sini, Zuo Fan mengangkat tangannya. Kuilang menatapnya dan mencibir. Hehehe, sebagai pendatang baru, dia harus diajari aturannya. Tuan Muda Kui, tolong tunjukkan belas kasihan. Penatua Yuan panik dan memohon. Tuan Muda Kui, 4 eksekutif membawanya dengan peringatan eksplisit untuk tidak disentuh. Menyakiti dia akan kehilangan nyawaku. Petik 2. Kuilang mengepalkan tinjunya, mengabaikannya. Bagaimana dengan para eksekutif? Aku punya seorang penatua. Di sini, kita semua harus mengikuti aturan. Tuan Muda Kui, para eksekutif itu sangat peduli padanya, bahkan pergi ke pemimpin sekte untuk mengajukan petisi demi dia. Apakah tetua Tuan Muda akan melakukan hal yang sama? Mata penatua Yuan melesat kemana-mana saat dia menunjukkan. Kuilang berhenti berpikir. Semua orang di sini adalah anggota sekte yang ditolak, bahkan dengan tuan mereka sendiri melihat mereka sebagai orang yang putus asa, mereka tidak peduli untuk menyerahkan hidup mereka pada takdir. Satu-satunya keuntungan dari semua ini adalah mengunjungi tuan mereka untuk mendapatkan remah-remah. Adapun untuk membuat tuannya menjulurkan lehernya, itu sama sekali tidak. Dengan para eksekutif di belakang Zuo Fan yang berusaha keras untuknya, bahkan mengambil risiko melawan perintah pemimpin sekte, mengasarinya akan berakhir dengan pelakunya dipukuli, atau lebih buruk. Dia tidak merasa seperti mendapatkan eksekutif pada kasusnya. Kuilang, karena anak itu sangat penting, yang terbaik adalah menguranginya untuk saat ini. Gadis itu mengingatkannya. Kuilang mengangguk dan mengendurkan tinjunya. Risikonya lebih besar daripada keuntungannya. Kuilang berubah serius. Aku memanggil kalian semua ke sini karena satu alasan. Hari ini, lingkaran Asura dimulai lagi dan hanya pemenang yang boleh meninggalkan tempat ini. Apa? Kerumunan menjadi liar. Apakah ini lelucon? Lingkaran Asura adalah setiap 3 tahun sekali. Kenapa diadakan lagi setelah hanya 6 bulan? Kuilang mendengus. Terlepas dari waktu, hasilnya tidak berubah. Hanya yang terkuat yang bisa hidup. Yang kalah, akan menjadi sumber sekte untuk pelatihan. Di gua ini, bel pertama memulai pertarungan sementara yang kedua menghentikannya. Apakah itu jelas? Kerumunan panik, benar-benar tidak siap. Mereka mengira pertemuan itu untuk sesuatu yang telah mereka rencanakan, seperti ulang tahun seorang penatua. Tapi tidak ada yang mengira itu adalah lingkaran Asura. Apakah murid-murid dalam sudah kehabisan latihan target? Penatua Yuan mengkhawatirkan Zuo Fan dan memohon. Tuan Muda Kui, Zuo Fan baru saja tiba dan tidak mengetahui kekejaman lingkaran Asura. Bisakah dia tidak berpartisipasi? Aturan adalah aturan. Saya tidak akan menargetkannya karena para eksekutif itu, tetapi peraturan menyatakan semua pekerja harus berpartisipasi, atau saya harus bertanggung jawab untuk itu. Kuilang mendengus. Gadis itu menatap Zuo Fan. Yuan tua, dia adalah kultivator surga yang mendalam lapisan ke-6, dia akan hidup jadi jangan khawatir. Kuilang mengangguk. Mereka membiarkannya masuk bukan karena mereka tidak peduli dengan para eksekutif, tetapi karena Zuo Fan akan baik-baik saja. Penatua Yuan mengangguk juga sambil menghela nafas. Raksasa Yueling berwajah bengkok, Yama Kuilang hitam, itu omong kosong. Seorang pria dari kerumunan menunjuk keduanya di mimbar dan bersumpah. Saya tahu sekte tidak memiliki permintaan untuk latihan target. Dengan tes promosi sekte luar yang akan datang, Anda ingin adik perempuan Anda memiliki semua materi untuk dilatih. Saya melaporkan Anda ke sekte. Petik 2. Pria di lapisan kedua dari Profound Heaven State terbang ke pintu keluar. Kuilang mendengus dan angin hitam melesat ke arah pria itu. Dia berteriak kesakitan saat dia meludahkan darah dan jatuh ke tanah karena pusing. Sisanya gemetar ketakutan. Zuo Fan menyipitkan mata. Serangan jiwa, tapi yang brutal pada saat itu. Itu pasti terkait dengan metode kultivasinya, sesuatu yang berbahaya yang telah memutar jiwanya sedemikian rupa. Zuo Fan berbalik dan memperhatikan semua orang di sekitarnya. Dengan begitu banyak bahan utama, tidak heran. Tidak seperti itu urusanku. Mata Zuo Fan memancarkan cahaya yang bijaksana saat dia menggelengkan kepalanya ke dalam. Kemudian terdengar suara bel saat Kuilang memukul bel tembaga di sebelahnya. Biarkan lingkaran Asura dimulai. Para desertir akan dibunuh. 526. Keheningan yang mematikan terjadi, semua orang memasang penjaga mereka, dengan mata melesat kemana-mana untuk setiap pukulan yang masuk. Saat kebuntuan berlanjut, tekanan hanya meningkat, terlihat dari keringat yang mengucur dari mereka. Bam! Itu adalah lapisan ke-8 tempering tulang yang memberi permulaan, terbang tiba-tiba dan mendarat mati. Yang lain tersentak dan melihat Kuilang menurunkan tangannya. Jika kamu tidak melawan, aku akan melakukannya untukmu sampai aku mencapai kuota. Adapun siapa iblis malang itu, waktu akan memberi tahu. Mata Kuilang berbinar. Meneguk. Kerumunan semakin tegang, mata mereka menjadi gila. Ah!
Seseorang mengeluarkan harta iblis dan meretasnya sementara yang lain melepaskan kekuatan mereka dan memilih tetangga terdekat mereka. Ratapan, teriakan, dan tangisan mengatur panggung untuk darah yang menyembur kemana-mana, membuat gua yang menyala menjadi merah menakutkan. Mayat berserakan di tanah saat mereka jatuh, namun mata mereka tidak memiliki kepanikan atau keterkejutan seperti yang akan diasumsikan, tetapi hanya ketakutan yang bercampur dengan kegilaan. Zuo Fan menerima semuanya dengan pandangan kritis. Ini adalah kegilaan yang lahir dari ketakutan dan kengerian. Apa yang dimulai sebagai perjuangan untuk bertahan hidup telah berubah menjadi pembunuhan fanatik ini menjadi terlupakan, bahkan melupakan tujuan mereka. Di rumah jagal seperti ini, iblis batiniah mereka mengambil kendali sementara mereka hanya bermain sebagai boneka di tali untuk membunuh dan membunuh dengan pikiran kosong yang termakan oleh sensasi sakit. Ini adalah lingkaran Asura, tempat di mana seseorang menjadi iblis dan berhenti menjadi manusia. Suara mendesing. Satu lapisan ketiga ahli surga yang mendalam kehilangan akal sehatnya dan menargetkan Zuo Fan, meskipun ada celah 3 lapisan yang jelas. Zuo Fan tenang saat berdiri di sana, mematahkan tulang dan tendonnya dengan mudah. Tetapi bahkan penderitaan itu tidak dapat menghapus seringai manik di wajah mayat itu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, pikirannya tidak memiliki kesedihan atau kegembiraan, hanya memiliki ketenangan. Dia hanya berdiri di sana di antara pembunuhan fanatik, tidak tercela dan tidak tersentuh oleh pengaruhnya yang merusak. Hanya bergerak ketika seorang pembunuh yang terlalu bersemangat mengejarnya. Seolah-olah dia adalah mata badai, meskipun angin kencang menerpa pakaiannya, bajanya tidak akan pernah goyah. Pada saat yang sama, dia terlihat sangat jelas di dalam lingkaran. Ada apa dengan dia? Kuilang mengerutkan kening, menunjuk Zuo Fan. Arena haus darah seperti itu membuat darahku mendidih sedikit, jadi mengapa dia satu-satunya yang tidak terpengaruh? Sepertinya dia bahkan tidak ada di sini. Yueling mengerutkan kening. Dia benar-benar aneh, tidak seperti seharusnya seorang kultivator iblis, atau kultivator manapun dalam hal ini. Tahap ini bahkan akan membuat para kultivator yang benar berubah menjadi haus darah, tapi dia ahli sejati. Penatua Yuan menggosok janggutnya, menatap Zuo Fan dengan pandangan yang dalam. Setiap orang memiliki iblis mereka. Sebagai kultivator iblis, kami menarik mereka keluar dan memurnikan mereka untuk mencapai pencerahan tentang cara kerja dunia dalam. Tapi kebanyakan orang hanya memelototi permukaan iblis mereka, sehingga dikonsumsi oleh mereka dalam pertumpahan darah seperti ini. Kecuali dia, setelah memahami akar iblisnya dan telah membuat hatinya naik ke tingkat yang lebih tinggi, iblis sejati. Iblis batiniah tidak menguasainya, sementara dia memiliki kendali penuh. Penatua Yuan menghela nafas. Begitu mudah, namun dia memiliki hati yang dalam. Itu akan memberinya masa depan tanpa batas. Penatua Yuan penuh pujian, membuat Kuilang dan Yueling terdiam. Kapan timer lama berubah menjadi bijak? Dan mengapa dia berbicara omong kosong? Yuan tua, apakah kamu kehilangannya? Kuilang menatapnya. Penatua Yuan terkekeh, mendapati dirinya di bawah pengawasan mereka. Hahaha, itu hanya perasaanku. Tolong jangan pedulikan itu. Saya baru saja mengatakan bahwa Zuo Fan itu spesial, seseorang yang harus Anda dekati. Bam, Kuilang mengkhianati Penatua Yuan dan meludah. Jadi tindakanmu adalah meminta kami menjaganya. Kamu pikir kamu ahli dengan kata-kata mutiaramu? Hahaha, ya, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Penatua Yuan tersenyum. Keduanya berbagi pandangan dan mengangkat bahu. Foggy tua itu tidak terlalu menarik untuk diwaspadai, namun tindakan dan khotbahnya hampir berhasil. Ini memberi kepercayaan pada pepatah, yang lama adalah orang-orang munafik. Dan lelaki tua ini pasti berhasil menjadi sebuah seni. 1 jam setelah pembunuhan, raungan dan teriakan pembunuhan yang menggema di lingkaran Asura tidak pernah berhenti, waktu di mana Zuo Fan yang pernah dikumpulkan mengira dia bisa memancing di antara kekacauan sambil menunggu. Kuilang mengira pembunuhan itu sudah cukup dan membunyikan bel. Meskipun tidak semudah itu menarik pikiran mereka keluar dari kendali iblis mereka. Tidak ada pilihan selain Kuilang dan Yueling mengeluarkan suara mereka. Hentikan segera. Suara gemuruh bergema di gua bahkan membuat tanah bergetar. Jiwa keduanya yang kuat, bersama dengan suara mereka, menarik pikiran mereka menjadi runtuh. Medan pembunuhan yang gila berubah menjadi sunyi senyap. Para peserta yang masih hidup memegangi kepala mereka dan mengerang sambil bergoyang-goyang. Orang mati selamanya tetap diam di antara genangan darah, mata mereka terbuka, haus darah namun kosong. Kuilang melihat anggukan Yueling dan berkata, ini akan berlangsung selama 2 bulan. Yueling membalas anggukan itu, dengan senyum langka di bibirnya. Tapi saat itu, senyum Kuilang membeku dan matanya melebar. Apa yang salah? Yueling mengangkat alis. Kuilang mengangkat tangannya yang gemetar untuk menunjuk. Yueling mendapati dirinya mengalami keterkejutan yang sama dengannya. Di sana, Zuo Fan berdiri seperti sebelumnya, memperhatikan tetangganya dengan percaya diri.
Itu tidak mungkin. Kami menggunakan Bewitching Whispers bersama-sama. Kenapa dia masih berdiri? Yueling tidak bisa memahaminya. Kuilang menduga, karena jiwa kultivator surga yang mendalam tidak memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat dari kita, itu hanya menyisakan satu pilihan, ia memiliki harta iblis jiwa. Yueling mengangguk, setelah mencapai kesimpulan yang sama. Saya sudah bilang dia spesial. Tuan harus merawatnya dengan baik. Penatua Yuan melompat masuk. Keduanya mengangguk setelah jeda. Tidak ada orang yang bisa memiliki harta iblis jiwa. Dia hanya lapisan ke-6 surga yang mendalam. Seseorang pasti memperhatikan punggungnya untuk memiliki perhiasan seperti itu. Keduanya memegang Zuo Fan dengan lebih hormat di tempat. Namun di balik kesalahpahaman ini, orang akan menemukan Zuo Fan sebagai orang aneh dengan jiwa yang begitu kuat, bahkan Radiant State Puncak pun tidak dapat mengatasinya. Adapun dukungan, haha, Xiao Yue memang mengundangnya ke sini, tetapi kepercayaan dirinya yang besar pada dirinya sendiri meninggalkannya ke perangkatnya sendiri, yaitu dia tidak punya. Sayangnya, Zuo Fan sangat dalam misteri dan pandai menjauhkan orang lain. Ahehem, pindah, Kuilang menoleh ke sisa yang selamat dengan teriakan. Terima kasih, teman-teman, Anda telah selamat dari lingkaran Asura lainnya. Anda sekarang bebas untuk pergi. Ada banyak tugas yang menunggumu besok. Kuilang dan Yueling menyuruh orang lain mengumpulkan mayat-mayat itu saat mereka pergi. Orang-orang beruntung di sini yang masih hidup merasa sangat gembira dengan kesempatan hidup baru mereka. Sementara hanya Zuo Fan yang mencibir. Mereka tidak berbeda dengan ternak. Tapi mereka berbeda. Mereka memiliki sedikit harapan. Penatua Yuan tersenyum, datang dan melihat semua orang pergi. Pria itu egois dan hati pria memiliki iblis. Pemberontakan tidak memiliki peluang untuk berhasil dan sekte tersebut akan lama menghapus kantor tenaga kerja jika tidak memenuhi tujuannya. Tetapi untuk mencegah hal itu terjadi, sekte memberi mereka harapan tipis untuk berkultivasi dengan keras dan mereka akan keluar sebagai penatua eksekutif di beberapa titik. Makanya mereka berjuang, agar suatu saat mereka unggul, sementara dinas tenaga kerja memenuhi tujuannya. Sebenarnya, itu bukan sekte yang membesarkan mereka, tetapi mereka mengunci diri di dalam kandang mereka. Mata Penatua Yuan berkilau dengan jijik. Itu sempurna. Di dunia di mana kekuatan adalah segalanya, bahkan di sini, hanya yang kuat yang maju. Adapun yang lemah, yang tersesat, hanya kematian yang menunggu mereka. Zuo Fan mengangguk. Dunia itu kejam, makhluk-makhluknya hanyalah makanan ternak. Itu menjadi 2 kali lipat untuk sekte iblis. Kantor tenaga kerja adalah neraka, pemasok untuk kebutuhan kultivasi murid sekte sementara juga menjadi tempat di mana yang kuat berubah. Orang-orang yang selamat dari lubang neraka ini adalah pilar penting dari sekte tersebut, setelah melalui satu pemusnahan demi pemusnahan. Itu hanya menunjukkan pentingnya bagi sekte skema setan. Kantor tenaga kerja kosong dari apapun yang manusiawi, direduksi menjadi sekadar bertahan hidup atau mati. Tapi tidak seperti dunia luar yang memiliki sifat yang sama, ini adalah sudut dunia yang bebas dari kemunafikan. Mata Zuo Fan berkilat saat hati dan mentalitasnya tumbuh, saat dia lebih mengerti tentang dunia tempat dia berada. 527. Dengan kilatan biru, kedipan api muncul di dahi Zuo Fan. Mata Penatua Yuan tersentak kaget. Dengan letupan ringan, aura Zuo Fan berlipat ganda. Dia hanya berdiri di sana seperti tidak ada yang terjadi namun kultivasinya naik ke lapisan ke-7 dari Profound Heaven Stage. Penatua Yuan terperangah. Setelah menyaksikan lingkaran Asura, anak itu menemukan penemuannya sendiri yang mendorong kultivasinya meningkat. Meskipun kultivasi menentukan kekuatan Anda, sedangkan hati menentukan potensi seseorang. Keduanya tidak berhubungan. Kasus seperti itu di mana peningkatan kondisi hati mengarah pada peningkatan kultivasi, sudah jarang terjadi, sejak waktu itu sendiri. Namun di sini dan sekarang, Zuo Fan telah melakukannya. Ini adalah bukti wawasannya yang luar biasa, bakatnya yang luar biasa. Penatua Yuan tergerak melihat Zuo Fan, tenggorokannya menjadi kering. Ketika nyala api biru menghilang dan Zuo Fan membuka matanya, dia menemukan lingkaran cahaya keemasan di matanya berkedip semakin terang. Zuo Fan mengerutkan kening. Memiliki timer lama mengawasinya dengan tatapan panas seperti itu tidak normal. Ahehem, Penatua Yuan, apa ini? Jika Anda terpendam, jangan datang kepada saya tidak berayun seperti itu. Penatua Yuan pulih dari pingsannya dan berseri-seri. Tuan Zuo tidak boleh salah paham. Saya mungkin tua tetapi saya lurus. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Penatua Yuan, saya harus mengatakan bahwa saya tidak pernah berpikir bahwa materi dari kantor tenaga kerja diambil dengan cara ini. Zuo Fan dan Penatua Yuan sedang berjalan keluar. Itu hanya membuat kelangsungan hidup Penatua Yuan selama bertahun-tahun menjadi semakin aneh. Apa yang aneh tentang itu? Kita masing-masing menjalani hidup kita sendiri. Yang kuat punya jalannya sendiri, begitu juga yang lemah. Selain itu, di zaman saya tidak ada lingkaran Asura.
Para tetua datang untuk mengambil materi dan karena takut dimasukkan, saya menekan kultivasi saya. Tidak mendaftar di mata mereka berarti terus hidup. Dan begitulah saya satu-satunya yang mencapai usia tua di sini. Wajar jika mereka memberiku tanggung jawab dan membebaskanku dari kematian di sini. Lalu lingkaran Asura. Zuofan mengangkat alis. Melihat sekeliling, Penatua Yuan berbisik. Zuofan, lingkaran Asura adalah sesuatu yang dibuat oleh Tuan Kuilang ketika dia pertama kali datang ke sini. Kenapa dia melakukan itu? Zuofan bertanya, terusik. Penatua Yuan tersenyum. Zuofan, kantor tenaga kerja memiliki dua jenis orang, satu adalah murid yang diusir. Mereka bisa pasrah pada nasib mereka sebagai bahan, atau memecahkan cetakan dan menjadi penatua. Jenis lainnya adalah mereka yang diturunkan di sini sebagai hukuman. Mereka selamanya penjahat dengan jalan pendek di depan mereka dan kemungkinan besar untuk tidak pernah meninggalkan tempat ini. Tetapi sekte memiliki aturan, mereka yang berjasa besar akan memiliki batu tulis yang bersih. Itulah yang mereka katakan pada yang lain. Apa jasa besar yang bisa didapatkan seorang penjahat di kantor tenaga kerja? Zuofan menggelengkan kepalanya. Penatua Yuan tersenyum. Itu tidak sepenuhnya benar. Seperti yang saya katakan, yang kuat akan selalu menemukan jalan. Seperti sekarang misalnya, menjaga Asura Circle tetap berjalan adalah sebuah prestasi besar. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Zuofan bertanya. Mata Penatua Yuan berkilau. Mereka yang berada di kantor tenaga kerja mengetahui kondisinya tetapi hanya sedikit yang berhasil melarikan diri yang membuat semua orang biasa-biasa saja, menjalani hidup mereka seperti saya, yang menekan kultivasi mereka untuk menghindari menjadi kelinci percobaan beberapa tetua. Itu membuat bahan-bahan di sini ampas. Sementara sekarang, karena lingkaran Asura, orang-orang di sini ingin hidup lebih lama dan karenanya harus menjadi lebih kuat dan berkultivasi lebih keras. Segera kualitas materi meningkat dan para tetua merasa puas. Dan ada ilusi tentang lingkaran Asura juga, bahwa mereka adalah penguasa nasib mereka sendiri. Yang mati menjadi bahan sedangkan yang hidup tetap eksis dan tidak dipetik oleh yang lebih tua. Kekuatan memberi Anda kehidupan sementara kelemahan mengambilnya. Dengan tren ini, tingkat kantor tenaga kerja akan segera mencapai murid luar. Terutama setelah Yueling datang, menambahkan beberapa aturan. Tahap tempering tulang tidak perlu bergabung dengan lingkaran Asura, menjaga agar darah baru tetap terpompa dan menyelamatkannya dari kekeringan. Semuanya dibuat agar standar kantor tenaga kerja tumbuh, jasa besar lainnya. Mereka berdua bahkan mungkin kembali ke sekte dalam dengan pujian mereka. Zuofan mengangguk. Yang dilakukan keduanya hanyalah menggunakan permainan pikiran, melemparkan para pemalas yang ditinggalkan ini melalui mesin pembunuh untuk membangkitkan ambisi mereka. Pengamat yang objektif akan melihat mereka sebagai domba, tetapi di lingkaran Asura, mereka berubah menjadi hewan liar yang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Melihat dari sudut lain, jika orang-orang ini memiliki sumber daya untuk meningkatkan kultivasi mereka, mereka akan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada murid dalam. Mata Zuofan berkilat, bergumam. Apakah itu berarti Xie Wuyue melemparkanku ke sini untuk pertama-tama mendapatkan jasa besar untuk sekte itu? Apa katamu? Penatua Yuan menatap. Zuofan menggelengkan kepalanya. Tidak ada, saya hanya meratap. Kedua orang ini adalah orang-orang jenius yang brengsek. Sungguh sia-sia membiarkan mereka terjebak di sini dan tidak lebih tinggi di sekte. Ya, Penatua Yuan mengangguk. Ngomong-ngomong, apa kejahatan mereka? Zuofan melanjutkan tetapi tanggapan Penatua Yuan terputus. Gemerisik, bulan yang tergantung di langit malam menutupi daratan dengan tirai perak, memperlihatkan sosok halus yang menari di antara bintang-bintang dengan bilahnya menelusuri lengkungan aneh. Zuofan memperhatikan sosok yang linglung, seperti peri, dan bertepuk tangan sambil tersenyum. Ilmu pedang yang sangat indah, Nona Yuer. Sosok anggun itu berhenti dan fitur halus Yuer berubah menjadi sedingin es. Dia mengabaikan Zuofan, mencari di tempat lain. Kultivasinya harus berhenti ketika suara Zuofan terdengar lagi. Nona Yuer, sungguh suatu kebetulan. Apakah kamu juga dihukum sejak kamu datang ke sini? Tersandung, Yuer mengalihkan tatapan penuh kebencian. Kaulah yang dihukum. Benar, saya di kantor tenaga kerja. Zuofan menjawab sambil tersenyum. Yuer kehilangan kata-kata, menggertakkan giginya. Penatua Yuan terkikik di samping. Yuer mengejek pada akhirnya. Ketika Anda tiba, Anda mengatakan Anda akan menjadi elit, tapi pemimpin sekte bahkan tidak membiarkan Anda di aula, melemparkan Anda ke kantor tenaga kerja. Anda hanya tahu bagaimana menyombongkan diri. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak memasuki aula? Apakah Anda mencari saya? Aku tidak tahu kamu peduli. Zuofan tertawa. Yuer memerah dan mengamuk. Siapa yang mau? Semua orang tahu tentang skandal Anda sekarang. Kamu adalah orang pertama yang bahkan tidak bisa melihat pemimpin sekte sebelum dibuang di kantor tenaga kerja. Saya mengerti. Mata Zuofan berbinar. Dia yakin seseorang mengawasinya ketika dia memasuki sekte.
Tidak mungkin masalah murid biasa akan menyebar sebaliknya, setidaknya tidak begitu cepat. Tapi dia menganggap semua ini berhenti saat dia ditempatkan di kantor tenaga kerja. Atau dengan bagaimana kantor tenaga kerja dipenuhi dengan segala macam orang, tidak mungkin dia tidak mendeteksi sesuatu setelah berhari-hari. Zuo Fan tersenyum. Nona Yuer, apakah mungkin kakak senior Meyer juga merindukanku? Kakak senior tidak peduli satupun. Yuer menangkap dirinya sendiri dan tersipu lebih keras. Zuo Fan telah mempermainkannya lagi dan dia marah. Aku tidak peduli denganmu. Hahaha. Penatua Yuan tertawa. Zuo Fan seperti yang dikatakan rumor, licik dan licik. Rindu yang bodoh tidak akan memiliki kesempatan. Itu adalah reaksi terburuk yang mungkin terjadi saat mata Yuer berkilat haus darah dan dia menebasnya, karena dia berada di tempat. Penatua Yuan meringkuk di belakang Zuo Fan pada dobel sementara Zuo Fan hanya berdiri di sana, meraih pergelangan tangannya yang lembut sebelum pedang menyentuhnya. Dia berteriak saat pedang itu jatuh dari genggamannya dan dia mengerutkan kening. Zuo Fan segera melepaskannya. Saya hampir tidak menggunakan kekuatan apapun, jadi bagaimana bisa sakit? Jangan bilang kamu masih terluka dari terakhir kali. Bukan urusanmu. Yuer mendengus. Saat itu, suara lucu lain datang. Beraninya kau mengacaukan adikku. 528. Angin bersiul. Dalam badai dingin yang menggigit, sesosok berbaju merah mendarat, menjaga Yuer di belakangnya. Zuo Fan menemukan dia tidak lain adalah Twisted Face raksasa Yueling. Zuo Fan terkejut. Dia adik perempuanmu. Yueling meledak dengan haus darah. Aku tidak peduli siapa yang melindungimu, tapi kamu telah mengacaukan adikku dan harus mati. Kamu bukan orang bodoh pertama yang mengatakan itu padaku, juga bukan yang terakhir. Zuo Fan mendengus. Tinju Yueling mengencang, suasana hatinya menurun, namun tekadnya untuk menyerang goyah. Dia tidak percaya bahwa kultivator lapisan 6 atau 7 surga mendalam akan berani berbicara kembali ke lapisan 3 ahli Radiant Stage. Itu hanya berarti satu hal, dia mendapat dukungan yang cukup kuat untuk mengabaikan bahkan orang-orang seperti raksasa berwajah memutar. Akan terlalu mudah untuk membunuh hajingan itu di sini dan sekarang, tapi kemudian dia tidak akan sendirian dalam kekacauan ini. Adik perempuannya juga akan menderita. Jadi rasa haus darahnya surut. Penatua Yuan melompat masuk sambil tersenyum. Nona Yueling, itu semua hanya salah paham. Nona Yuer sedang berlatih saat kami lewat. Tidak ada konflik di sini. Zuo Fan baru saja memuji wujudnya. Benar, Nona Yuer, hahaha. Penatua Yuan memohon Yuer dengan matanya. Apakah itu benar, Yuer? Yueling berbalik. Dia tidak ingin menimbulkan masalah karena apa-apa. Tetapi jika bocah melakukannya dengan sengaja, dia akan mendapatkan keadilan dengan baik. Yuer memelototi Zuo Fan tetapi mengangguk. Mereka tidak melakukan apa-apa. Akulah yang menyerang lebih dulu. Zuo Fan mengangguk ke dalam. Gadis itu keras kepala, tetapi sederhana, melakukan segalanya sesuai buku. Betapa mengagumkan. Tapi Yueling tidak masuk akal. Itu pasti berarti dia menghasutmu. Bocah sialan, ini belum berakhir, tidak lama lagi. Yueling menarik Yuer menjauh saat dia memperingatkan. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang baik, Yuer. Lebih baik menjauh dari pria itu. Jika terjadi sesuatu, temui aku atau kakak perempuan Meyer, oke? Ya, kakak. Yuer lemah lembut seperti anak domba, tetapi dalam perjalanannya, dia melirik Zuo Fan, mengerutkan hidung kancingnya yang lucu dan menjulurkan lidahnya ke arahnya. Zuo Fan terdiam. Hei, apakah ini caranya? Kakaknya yang harus disalahkan namun dia melampiaskannya padaku. Tidak ada keadilan di dunia, hanya yang kuat memangsa yang lemah. Penatua Yuan menghela nafas seperti bencana telah berlalu. Dan Yueling hanya membiarkan ini pergi karena dia tidak tahu dukunganmu. Tapi Anda sebaiknya berhati-hati dengan triknya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa lupa? Ini adalah sekte iblis dan siapapun dapat menyerang tanpa alasan atau peringatan. Saat berada di luar, tidak peduli seberapa besar seseorang membencimu, dia membutuhkan dalih jika dia tidak menginginkan nama buruk. Penatua Yuan, apakah Yueling mengumpulkan bahan untuk Nona Yuer? Zuo Fan mengerutkan kening. Penatua Yuan mengangguk. Yueling dipanggil raksasa, dengan temperamen buruk dan kecenderungan keji, tetapi selalu menyayangi adik perempuannya. Karena Yuer dia berakhir di kantor tenaga kerja. Adik perempuannya memiliki bakat yang buruk dan akan berakhir di kantor tenaga kerja, jadi dia mencuri pil kelas 7 dari kantor alkimia untuk membentuk kembali tubuh saudara perempuannya, yang mengarah ke Yuer hari ini dan Yueling yang dihukum. Yueling, yang memiliki bakat menjadi elit. Oh, dia sangat menyayangi adik perempuannya, ya. Zuo Fan mengangguk dan menghela nafas. Tapi kebaikannya merusak. Mengapa? Penatua Yuan mengerutkan kening. Zuo Fan berhenti. Aku mendengar Yuer berlatih menggunakan pedang pemakan iblis. Inti dari itu terletak pada iblis yang melahap, menelan ribuan aura iblis dan dendam untuk meningkatkan kekuatan seni pedang dan memicu iblis pengguna.
Itu akan sejauh mampu membunuh segala sesuatu di jalan seseorang. Memalukan. Apa? Sayang sekali untuk kondisi Yuer yang buruk. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Berlatih dalam keadaannya akan membuat iblis-iblisnya menelannya menjadi kegilaan dan dia akan hancur berantakan. Yueling pasti akan menyesalinya. Hanya saja tangannya yang bengkok seharusnya disembuhkan dengan pil sederhana, jadi mengapa tidak sembuh setelah 2 hari? Penatua Yuan mengerutkan kening saat dia membelai janggutnya, matanya berkedip. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Setelah mereka berteriak di depanku, mati dengan cara ini atau itu. Saya tidak peduli dengan nasib mereka. Zuo Fan memutar kepalanya. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Dari analisis Anda, saya pikir Anda sangat peduli. Untuk mereka, tidak ada yang mengikat kami jadi mengapa saya harus peduli? Aku bukan orang bodoh yang dilanda cinta. Zuo Fan mendengus. Saya hanya menganggapnya mencurigakan. Saya khawatir satu-satunya tempat damai di sekte ini akan kehilangan ketenangannya. Penatua Yuan tersenyum. Zuo Fan, ini adalah kantor tenaga kerja, tempat paling kejam di sekte ini. Bagaimana damai? Penatua Yuan, kamu tidak akan mengerti. Di sini adalah membunuh atau dibunuh, hidup atau mati. Bukankah interaksi sederhana ini damai? Dengan skema dan plot di luar, di mana Anda akan menemukan tempat lain seperti ini? Penatua Yuan menahan pandangannya, lalu tersenyum. Tuan Zuo memiliki wawasan yang luar biasa. Anda benar, tempat ini cukup damai, hahaha. Zuo Fan tertawa bersama saat mereka berjalan. Mereka berdiskusi dalam perjalanan tentang Dao dan misterinya dan mengklik bersama, berharap mereka bertemu lebih awal. Zuo Fan telah mendapatkan banyak waktu dari pembicaraan mereka, tetapi begitu juga Penatua Yuan. Di malam ini, hati keduanya telah tumbuh, melebarkan jalan mereka ke masa depan yang lebih panjang. Keesokan harinya, Zuo Fan selesai berkultivasi hanya untuk menemukan Penatua Yuan yang panik menyerbu masuk. Zuo Fan, ikut aku. Pertemuan lain. Saya tidak mendengar lonceng apapun. Zuo Fan bertanya. Lingkaran Asura baru saja terjadi tadi malam tapi sudah dimulai lagi. Jika mereka terus begini, seluruh kantor tenaga kerja akan kosong dalam 3 hari. Lingkaran Asura tidak bisa dimulai kapan saja. Mereka tidak akan berani melakukannya secepat ini. Tetapi karena ini adalah kantor tenaga kerja, pekerjaan dimulai pagi-pagi sekali dan Anda perlu menyapu rumah para tetua dan yang mulia. Kenapa aku tidak melakukan itu dalam 2 hari pertama di sini? Zuo Fan menatapnya. Penatua Yuan memutar matanya. Aku melindungimu. Tapi setelah Asura Circle tadi malam, aku tidak bisa lagi membantumu. Dan Yueling pasti memasukkan namamu untuk membalas dendam. Dia punya otoritas. Bukankah kamu kepala di sini? Hei, sudah kubilang, aku hanya kepala di permukaan. Di sini, kekuatan adalah segalanya. Penatua Yuan mengeluh. Saya tidak bisa memaksa Anda dengan kultivasi saya yang sedikit, jadi tolong jangan mempersulit saya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan melompat dari tempat tidur. Karena mereka berteman, tidak ada gunanya melampiaskannya pada lelaki tua itu. Tapi pada wanita itu. Sambil mendengus ke dalam, Zuo Fan mengikuti Penatua Yuan ke alun-alun dengan rumah-rumah miskin. Yang lain sudah berkumpul di sini, dengan Kuilang dan Yueling berdiri di depan. Melihat Zuo Fan, semua orang menatapnya dengan dingin. Dan haus darah. Zuo Fan menyipitkan mata, pikirannya siap. Sekarang semua orang di sini, kami akan memberikan tugas. Yueling mengambil daftar nama dari Penatua Yuan. Zhang Fugui, Li Yongchang, Anda harus membersihkan kamar yang mulia Si. Wang Tianlei, Zhang Mingqi, kamu akan pergi ke kamar Elder Liang. Nama semua orang dipanggil. 3 yang pertama berjalan ke depan dan membungkuk sebelum mengambil sapu dari samping saat mereka melompat-lompat. Zuo Fan merasa aneh. Apa yang menarik saat membersihkan? Apakah ada hadiah yang terlibat? Segera, hanya nama Zuo Fan yang tetap tidak terdengar, dengan Yueling menyeringai jahat. Zuo Fan, ambil sapu dan bersihkan kamar pemimpin sekte. Buruh lainnya tertawa terbahak-bahak, menikmati penderitaannya. Zuo Fan tidak mengerti leluconnya. Apa yang lucu? Tapi karena dia ingin pergi ke rumah pemimpin sekte suatu saat, ini adalah kesempatan yang sempurna. Xie Wuyue, kenapa kamu membawaku ke sini? Anda sebaiknya punya alasan bagus untuk ini. 529. Di bawah terik matahari yang luar biasa, seorang anak muda dan seorang lelaki tua melewati paviliun dan banyak penyeberangan untuk tiba di aula besar yang mewah. Penatua Yuan menunjuk ke atap yang megah dan memperingatkan. Zuo Fan, ini adalah kamar pemimpin sekte, total 273 kamar. Anda harus sangat teliti dalam membersihkannya masing-masing. Sialan, 200. Apakah dia pernah menggunakan semuanya? Zuo Fan menggerutu. Penatua Yuan melambaikan tangannya dan mendiamkannya dengan panik. Ini adalah prestise dari pemimpin sekte. Kami, para pekerja, tidak bisa meremehkan ini atau yang lain. Penatua Yuan memasang tampang berat.
Zuo Fan mengerti, pemimpin sekte iblis bukanlah orang yang penurut atau kakek yang baik hati. Siapapun yang berbicara di belakangnya mungkin akan segera menemukan akhir yang belum waktunya. Tapi milikmu benar-benar pengecualian karena Xie Wuyue telah merekrutnya secara pribadi. Mengapa melalui semua masalah itu hanya untuk membunuhnya karena kepicikan? Dia akan gagal sebagai pemimpin sekte. Pikiran Zuo Fan bekerja untuk memeras seberapa jauh dia bisa mendorongnya. Baiklah, aku akan bekerja. Zuo Fan berjalan ke aula dengan sapu. Penatua Yuan panik, menariknya ke belakang. Zuo Fan, selalu ingat, pemimpin sekte itu aneh dan bersih. Sapu ke spesifikasi debu terakhir. Membuat pemimpin sekte tidak senang akan membuat kepala kita pusing. Apakah kamu tahu mengapa yang lain begitu senang pergi ke rumah para tetua lainnya? Karena mereka tidak ingin membersihkan rumah pemimpin sekte. Yueling sengaja memberikannya padamu, agar pemimpin sekte menyingkirkanmu dari tempatnya. Anda harus berhati-hati setiap saat, hidup Anda bergantung padanya. Oh, terima kasih atas pengingatnya Penatua Yuan. Zuo Fan mengangguk dan menangkupkan tangannya. Tapi tidak menunjukkan perubahan karakter, menggantung sapu di bahunya seperti sebelumnya, mondar-mandir ke aula. Seolah-olah dia datang untuk merampok tempat itu, bukan membersihkannya. Wajah Penatua Yuan berkedut, anak itu terlalu liar dan tak kenal takut. Di gedung, dekorasi emas dan batu giok menyambutnya. Jauh di tengah ada kursi panjang dari batu giok, sangat mahal. Ada lampu gantung dinding di setiap sisi, dibuat dengan sangat memperhatikan detail. Gambar itu dilengkapi dengan stan yang memegang vas indah, menambahkan suasana elegan. Untuk beberapa itu aneh. Megah tapi tidak berlebihan, megah tapi tidak megah. Itu mendapat persetujuan Zuo Fan. Dari gayanya saja, dia menduga Xie Wuyue adalah orang yang penuh misteri, menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri. Seorang kultivator dengan mentalitas tinggi. Batuk. Zuo Fan tersentak dan melihat seorang pemuda berbaju sutra dan memiliki mata kejam yang menatapnya dari pintu masuk. Pemuda itu kagum begitu dia melihat wajahnya. Zuo Fan. Xie Wuyue. Alis berkedut, Zuo Fan memanggil kembali. Sambil nyengir dan mengangguk, Xie Wuyue melewatinya dan duduk di kursi batu giok. Hahaha, itu tidak benar, tapi Zuo Fan, karena kamu sekarang di sekteku, setidaknya kamu harus memanggilku pemimpin sekte. Pemimpin sekte, sambil menyeringai, ini adalah pertama kalinya Zuo Fan bertemu langsung dengan Xie Wuyue. Terakhir kali hanya jiwanya tetapi dia tidak melihat fitur, hanya bayangan. Bolehkah saya bertanya, pemimpin sekte, setelah melalui begitu banyak kerja keras, bepergian ribuan mil untuk menemukan saya dan membayar pil kelas 9 untuk merekrut saya, adalah itu semua hanya untuk menyuruhku menyapu lantai? Sambil menatap matanya, dia mengangkat sapu dan memegangnya seperti tongkat, siap untuk menggunakannya. Xie Wuyue terkekeh. Aku akan kehilangan terlalu banyak jika membiarkanmu menyapu dengan pil kelas 9. Katakan padaku, di mana tepatnya kamu terlihat seperti seorang pekerja keras dan penyapu yang sadar. Zuo Fan memeriksa dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia bisa menyapu musuh, tetapi gagal menyapu lantai. Tertawa, Xie Wuyue berubah serius. Zuo Fan, saya telah membawa Anda ke sini dengan maksud agar Anda menjadi elit dengan menjadi murid pemimpin sekte dan mewakili sekte dalam pertemuan naga ganda. Tetapi Yang Mulia mempertanyakan kemampuan Anda dan meminta Anda dimasukkan ke dalam kantor tenaga kerja untuk diadili. Saya mengerti kekhawatiran Yang Mulia, tetapi dari para elit, murid dalam, murid luar, dan kantor tenaga kerja, apakah itu yang terburuk? Saya seorang kultivator surga mendalam lapisan ke-7 karena menangis dengan keras, namun bahkan tidak memenuhi syarat sebagai murid luar. Dan apa itu Double Dragon Gathering? Terlalu cepat bagimu untuk mengetahuinya. Adapun keputusan Yang Mulia, saya yang harus disalahkan. Saya sangat memuji Anda sehingga Yang Mulia menjadi skeptis dan dengan demikian menempatkan Anda di kantor tenaga kerja. Jika Anda sehebat itu, maka Anda harus bisa menonjol bahkan di sana. Saya pikir sama jadi saya setuju. Karena dengan keahlianmu, mendapatkan imbalan besar seharusnya mudah. Xie Wuyue mencibir. Wajah Zuo Fan berkedut selama ini, membalik. Dorong. Setidaknya beri aku sesuatu untuk dikerjakan. Bagaimana saya bisa mendapatkan imbalan tanpa beberapa pedoman? Dengan betapa terpisahnya kantor tenaga kerja dari yang lain, saya tidak akan mencapai apapun. Selain itu, manfaat memperkuat buruh jatuh pada Yueling dan Kuilang. Apa yang harus aku lakukan? Semua ada di tangan Anda sekarang untuk mencari tahu, untuk membuktikan kepada seluruh sekte apa yang dapat Anda lakukan. Jika Anda tidak bisa melampaui keduanya, Anda akan terjebak di kantor tenaga kerja selamanya. Dia menepis lengan bajunya yang sempurna. Dan berhentilah melontarkan kata-kata kasar di depanku. Ini akan menjadi satu-satunya peringatan Anda. Lain kali Anda akan menyesal. Mengerti? Pameran aneh. Menggaruk hidungnya, Zuo Fan mengangguk. Ya. Bagus, sekarang mulai menyapu.
Saya ingin melihat sendiri apakah Anda memenuhi syarat untuk bekerja. Xie Wuyue mencibir. Kedatangan yang agung dan perkasa ini, orang yang sama yang membersihkan Tian Yu dari semua faksi dan dipuji sebagai yang terbaik di kekaisaran, sedang menyapu lantai. Xie Wuyue terkikik di dalam. Zuo Fan memutar matanya, menggerutu di dalam dan sapu terbang dari bahunya, melepaskan angin kencang, gelombang kuning menyebar dari kakinya di sepanjang lantai dengan kecepatan gila. Dalam sekejap, debu menyedot begitu banyak sehingga seperti angin beliung yang terjepit di aula. Batuk. Xie Wuyue menutup mulut dan hidungnya sambil berteriak. Cukup, hentikan sekarang juga, apa kau mendengarku? Apa yang mungkin salah, pemimpin sekte? Zuo Fan berhenti dan tornado menghilang. Xie Wuyue melotot, urat muncul di dahinya. Kamu sengaja melakukannya. Apakah ini cara Anda menyapu? Anda mencari pemukulan. Bukankah itu, tapi bersih? Zuo Fan menunjuk ke bawahnya dengan wajah lurus. Itu sangat bersih, tanpa butiran debu sedikit pun di lantai. Tetapi batu-batu yang dulunya biru sekarang telah berubah menjadi putih. Alisnya berkedut, Xie Wuyue mengepalkan tinjunya. Kamu hanya hidup karena aku punya rencana bagus untukmu. Baiklah, sekarang berhenti menyapu dan lakukan hal lain. Zuo Fan terlalu patuh, berputar dan pergi. Namun dia hanya mengambil langkah dan mendengar suara yang tajam. Sambil memegang sapu di bawah lengannya, sapu itu secara tidak sengaja menabrak vas, sekarang hancur berkeping-keping. Xie Wuyue memegangi kepalanya dengan kesal. Zuo Fan melambaikan tangannya. Pemimpin sekte, saya akan memperbaikinya. Dia bergegas untuk mengambil potongan-potongan itu, tetapi sapu itu mengayun lagi di bawah lengannya dan mengirim ukiran batu giok terbang, mengirimkan pecahan ke seluruh lantai yang bersih saat hancur. Alis Xie Wuyue melonjak, matanya merah membara, berharap tidak lebih dari merobek Zuo Fan menjadi apa-apa. Tidak apa-apa, pemimpin sekte, aku akan menanganinya. Zuo Fan berjaga-jaga. Tapi Xie Wuyue sudah cukup. Tangani pantat bodohmu. Anda hanya membuatnya lebih buruk. Sekarang enyahlah. Anda jelas di sini untuk berkelahi. Jangan pernah menyapu lagi dan mencari cara untuk keluar dari kantor tenaga kerja. Ya, pemimpin sekte. Zuo Fan mencibir di dalam, melompat keluar dari aula. Xie Wuyue ditinggalkan sendirian di singgasana gioknya mengawasinya dipenuhi amarah. Beralih ke lantai yang masih asli, sekarang dipenuhi puing-puing, amarahnya tidak mengenal batas. 530. Penjaga. Xie Wuyue berteriak, matanya tebal karena haus darah. Seorang lelaki tua pendek berlari ke dalam dan menggigil karena niat membunuh yang datang. Dia bergegas untuk menyapa. Pemimpin sekte, mengapa Tuan begitu marah? Kau buta atau apa? Tidak bisakah kamu melihat lantainya? Xie Wuyue mendengus. Pria itu melihat sekeliling untuk menemukan aula pemimpin sekte yang dulu rapi dipenuhi dengan debu, ukiran China dan batu giok di tanah berkeping-keping. Dengan gemetar untuk menyeka alisnya, dia berkata, ini, aku akan segera menanganinya. Tunggu, pria itu bergegas untuk menemukan pelakunya dan menggantungnya karena kejahatannya, jangan sampai pemimpin sekte mengeluarkan amarahnya sendiri. Tapi Xie Wuyue tidak berhasil dengan tembakan panjang, menggonggong. Kamu tidak harus pergi, aku tahu siapa yang melakukannya. Pemimpin sekte tahu, otak pria itu benar-benar kacau. Dengan amarahmu, kamu seharusnya sudah mengeksekusinya sekarang. Aku seharusnya berada di sini untuk mengambil mayatnya, tapi di mana itu? Pria itu melihat kemana-mana. Xie Wuyue tahu apa yang dia pikirkan dan berkata, seorang buruh datang ke sini untuk menyapu. Ya, limbah itu pasti salah. Sialan, mereka sangat bodoh sehingga mereka bahkan merusak barang-barang pemimpin sekte. Orang tua itu marah dan memotong Xie Wuyue. Pemimpin sekte, saya akan memeriksanya dan membawa kembali kepala pelakunya. Dia bangkit untuk pergi lagi tetapi Xie Wuyue berteriak, kembali ke sini, aku tidak memintamu pergi, kan? Tergoyahkan, pria itu menundukkan kepalanya. Pemimpin sekte, apa yang akan Anda minta dari saya? Tetap di sana dan biarkan aku menyelesaikannya. Xie Wuyue menekankan setiap kata. Pria itu terombang-ambing seperti ayam. Xie Wuyue melanjutkan, nama pekerja itu adalah Zuo Fan. Sangat bagus bahwa pemimpin sekte tahu namanya. Aku akan pergi menjemputnya segera. Pengatur waktu lama bertepuk tangan dan tertawa tetapi tatapan dingin Xie Wuyue memotong kegembiraannya. Dia memberi dirinya beberapa tamparan sampai pipinya membengkak. Pemimpin sekte mengatakan untuk tidak bergerak. Aku sangat ceroboh. Xie Wuyue mengabaikan episode ini. Zuo Fan bersalah, tetapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Jadi keluarlah dan temukan aku hajingan yang memberinya tugas menyapu dan menyia-nyiakannya. Wajah Xie Wuyue adalah topeng kedengkian, nada suaranya sangat dingin, membuat Penatua menggigil. Apa yang dia dapatkan dari ledakan itu adalah, mengapa melewatkan pelakunya dan meminta jawaban pawangnya untuk itu. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan contoh ini,
Tidak ada yang akan mengirim penyapu ke rumah pemimpin sekte. Mereka akan menarik sedotan untuk memutuskan. Tetapi karena Xie Wuyue tidak menjelaskan, dia tidak akan bertanya, hanya membungkuk dan berjalan mundur. Xie Wuyue ditinggalkan sendirian lagi, di antara sampah dan kemarahannya melonjak. Di kantor tenaga kerja, orang-orang kembali setelah menyelesaikan tugas mereka untuk menyerahkan alat-alat. Kuilang, Yueling dan Elder Yuan mengamati dan menemukan bahwa dari semua murid, hanya Zuo Fan yang hilang. Penatua Yuan mengerutkan kening karena khawatir. Yueling dan Kuilang tersenyum miring. Laki-laki itu harus selesai. Kuilang mencibir. Yueling mengangguk, matanya berbinar. Pemimpin sekte memiliki temperamen yang buruk, pilih-pilih tentang segalanya. Banyak buruh gagal memenuhi tuntutan pemimpin sekte dan membayar dengan nyawa mereka. Anak itu baru saja tiba dan pergi ke rumah pemimpin sekte, dia pasti akan gagal, hihihi, anak itu tidak akan kembali. Semua orang tertawa, menikmati kemalangan orang lain. Hanya Penatua Yuan yang menghela nafas. Yueling, kita tidak bisa melakukannya sendiri karena dukungan anak itu, tapi jika berada di sisi buruk pemimpin sekte, dia akan tetap mati. Tak seorang pun di sekte perencana iblis akan mengintip. Dia bertentangan dengan atasannya kemarin dan sekarang dia bersulang. Kuilang tersenyum pada Yueling. Yueling mengangguk, tapi kemudian, teriakan menggelegar datang dari atas. Mereka melihat seorang lelaki tua kecil terbang di atas. Semua pengurus kantor tenaga kerja, keluar sekarang. Bukankah itu eksekutif Sun dari aula pemimpin sekte? Kuilang tersenyum. Senyum Yueling tumbuh. Anak itu pasti sudah melakukannya sekarang. Eksekutif biasanya hanya menggonggong sebentar lalu menyuruh kami mengambil mayat. Itu pasti. Tapi apakah itu menang atau kalah dimarahi karena membunuh itu? Ini kerugian bagi kami dan kemenangan bagi anak itu. Pikirkan tentang hal ini, untuk menyia-nyiakan seperti dia untuk mendapatkan cambuk lidah ahli Radiant State pasti keberuntungannya, hahaha. Kuilang tertawa. Benar, benar, hahaha. Keduanya tertawa sampai eksekutif Sun mendekat. Eksekutif Sun, Anda menghormati kami dengan kehadiran Anda. Saya Yuan Singgang, seorang pengurus kantor tenaga kerja. Astaga, Anda pikir saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kantor tenaga kerja? Anda hanya seorang pengurus yang dimuliakan, itu saja. Suruh Yueling dan Kuilang menemuiku. Eksekutif Sun menjentikkan lengan bajunya dan membentak. Penatua Yuan mundur. Yueling dan Kuilang bergegas mendekat. Salam, Eksekutif Sun. Apa perintahmu? Perintah. Memberi perintah apapun kepada Anda akan segera membuat kepala saya disajikan di piring perak, menyeret saya bersama Anda ke neraka. Eksekutif Sun membentak. Murid macam apa yang kamu kirim untuk menyapu aula pemimpin sekte? Dia tidak hanya merusaknya, tetapi menghancurkan tempat itu. Dia hampir mencabik-cabik seluruh aula. Ini salah kami, tolong redakan amarahmu, Eksekutif Sun. Kuilang dan Yueling menggelengkan kepala mereka, memasang tampang sedih namun hati mereka melonjak kegirangan. Si bocah pasti terkena bencana. Dia pasti bersulang. Yueling meminta maaf lagi, lalu bertanya. Eksekutif Sun, kita akan segera menangani tubuhnya dan membersihkan aula. Petik 2. Tubuhnya. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang mayat. Eksekutif Sun menatap mereka dengan dingin. Keduanya tercengang. Apakah pemimpin sekte menghapusnya dari muka dunia ini? Menyipitkan mata dengan gembira, Yueling menambahkan. Eksekutif Sun mencibir. Teruslah bermimpi, anak itu lari. Dia tidak ada di aula pemimpin sekte. Dia berlari. Keduanya berteriak. Dia turun setelah bencana seperti itu. Bocah itu pasti sesuatu. Kuilang langsung membungkuk. Eksekutif Sun, dia tidak bisa kabur. Saya akan mencari seluruh sekte jika saya harus. Kami tidak dapat menyusahkan murid-murid dalam dan luar karena ini. Mencari. Ketika pemimpin sekte sendiri membiarkannya lari. Pemimpin sekte bahkan tidak menyalahkannya atas kesalahannya. Eksekutif Sun meraung. Dong, otak Yueling dan Kuilang dipalu, tampak tersesat dan bodoh. Dia menghancurkan segalanya namun pemimpin sekte membiarkannya pergi. Itu bukan gayanya. Eksekutif Sun melihat melalui mereka dengan mencibir. Bahkan aku tidak bisa mempercayainya setelah bertahun-tahun bersama pemimpin sekte. Tapi ini adalah perintah pemimpin sekte, bahwa tidak ada yang bisa menyentuh Zuo Fan. Dan siapa sialan yang memberinya tugas menyapu di rumah pemimpin sekte? Pemimpin sekte menginginkan karung tinju. Haus darah eksekutif Sun menghantam mereka. Menggigil, Yueling dan Kuilang basah oleh keringat. Zhang Fugui, kupikir aku menyuruhmu menyapu rumah pemimpin sekte, kenapa kamu malah menyuruh Zuo Fan melakukannya? Mata Kuilang berkeliaran sampai mereka menetap pada seorang murid. Zhang Fugui melalaikan, takut keluar dari pikirannya. Tidak, tidak, saya menyapu rumah yang mulia Si. Diam, aku menyuruhmu untuk menyapu rumah pemimpin sekte namun kamu menempatkan Zuo Fan di atasnya. Tidakkah kamu tahu bahwa murid yang lebih berpengalaman harus menjaganya? Seorang pemula seperti dia pasti akan menghancurkan tempat itu.
Anda mendorong orang lain dan membuat pemimpin sekte marah. Untuk pelanggaranmu, kamu akan mati. Bam! Kuilang membuang semua jenis kejahatan di kepalanya dan menyerang sebelum dia bisa menjelaskan. Angin kencang membuatnya memuntahkan darah dan menghembuskan nafas terakhirnya, menjadi milik Kuilang dan Yueling. Dia bahkan tidak tahu sekarang, bagaimana dia mendapatkan kemarahan mereka, apa yang dia lakukan untuk mendapatkan ini.